Babak 256, Kedatangan Ying Yue. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka Jenderal Setan Darah ini begitu sulit untuk dihadapi. Mereka juga tidak mengerti bulan merah. Ketika mereka mengintip melalui sumur reinkarnasi, Majelis Tetua tahu ada bulan merah di angkasa. Namun, mereka tidak memperhatikannya. Mereka tidak mengharapkan kekalahan mereka sebagai akibat dari itu. Penatua kedua bergumam, bulan merah itu seharusnya menjadi inti energi dari seluruh subruang. Saya percaya Jenderal Setan Darah berniat menggunakannya untuk membuka segel. Sekarang bulan merah telah digunakan berkali-kali, itu pasti akan menunda pembukaan segel setidaknya selama 2 minggu. Penatua ketiga melanjutkan, setengah bulan, para elit Legiun Naga Kekaisaran seharusnya sudah tiba saat itu. Ketika dikombinasikan dengan kekuatan Paviliun Pedang Surgawi kita seharusnya bisa menyelesaikan situasi ini. Petik 2. Imperial Dragon Legion adalah pasukan terkuat dari klan kerajaan bangsa Qin besar. Komandan mereka adalah Namong Lai, yang terkuat dari 10 Raja Bela Diri. Ranah kultivasi terendah yang ditemukan di Legiun adalah puncak Saint Martial Grade Superior. Ada lebih dari 2.000 Raja Bela Diri puncak di Legiun. Dikombinasikan dengan 10 kapal perang kuno mereka bisa membunuh Martial Sage biasa dengan mudah. Selanjutnya, mereka sering berada di utara, melawan orang barbar yang secara tidak langsung diperintah oleh jurang dunia iblis. Mereka sering bertarung dan kecakapan tempur mereka selalu dipertahankan pada kondisi puncak. Kata-kata, Imperial Dragon, juga memiliki arti lain, untuk melindungi Kaisar. Legiun ini terdiri dari banyak ahli puncak dari bangsa King Agung, mereka bisa dikatakan sebagai kekuatan yang mendukung negara King Agung. Catatan TL, kata-kata Cina cenderung memiliki banyak arti. Untuk mengetahui maknanya, konteksnya harus dipertimbangkan. Sama seperti kata, kekaisaran, di sini juga berarti, melindungi, naga, juga bisa merujuk kepada, kaisar. Simbol kaisar secara tradisional adalah naga. Penatua pertama menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sekelompok orang ini memiliki makan yang sangat besar. Mereka menginginkan 1/10 dari keuntungan tambang roh kita setiap tahun sebelum mereka bersedia membantu. Wajah Lu Chen tenggelam. Dia berkata dengan heran, itu hanyalah perampokan siang hari. Jika celah spasial di Paviliun Pedang Surgawi terbuka, setengah dari provinsi Xie akan terpengaruh. Apakah mereka tidak takut akan hal itu? Penatua kedua menasihatinya, mereka awalnya meminta 20%. Karena alasan itulah mereka menurunkannya menjadi 1/10. Selanjutnya, mereka masih memiliki pilihan untuk bergerak setelah Paviliun Pedang Surgawi dihancurkan. Petik 2. Jiang Qi bergumam, yang lemah tidak memenuhi syarat untuk berbicara kondisi. Klan kerajaan hanya menunggu Paviliun Pedang Surgawi dihancurkan. Jika bukan karena mereka takut binasa bersama kita, mereka bahkan tidak akan setuju untuk membantu. Petik 2. Pada saat ini, semua orang memperhatikan siluet kapal perang yang benar-benar keemasan muncul di kejauhan. Kapal perang segera berhenti di luar Paviliun Pedang Surgawi. Ketika Jiang Qi mengangkat kepalanya dan melihat, dia melihat bendera hitam berkibar di kapal perang. Kata, Ying tertulis di bendera. Ambil token perintahku dan buka penghalang, biarkan mereka terbang masuk. Jiang Qi memberikan token perintahnya kepada seorang penatua di belakangnya. Penatua itu mengangguk dan melompat ke udara. Kemudian, dia terbang diam-diam ke kejauhan. Ini adalah kemampuan Raja Bela Diri, mereka bisa terbang di udara tanpa bantuan dan tanpa menyebabkan ledakan sonik. Setelah beberapa saat, kapal perang emas terbang dengan cepat ke arah mereka. Hanya ketika kapal perang emas tiba di atas kepala mereka, semua orang bisa melihat betapa besarnya itu. Itu menutupi langit dan membentuk bayangan besar. Itu seperti benteng besar yang bergerak. Hah! Sosok emas mungil melompat turun dari haluan kapal. Dia mengenakan battle armor emas. Di bawah cahaya matahari, itu memancarkan cahaya kemasan. Sinar matahari memancarkan lapisan cahaya kemasan di wajahnya. Dikombinasikan dengan auranya, dia seperti dewa perang wanita, gagah berani dan tangguh. Semua orang yang hadir berhasil menebak siapa dia. Ada ekspresi keheranan di wajah mereka, karena mereka tidak menyangka orang ini akan datang. Seseorang dari klan kerajaan yang bisa membuat majelis tetua merasa heran, selain Putri Ying Yue dari bangsa Qin besar, tidak ada yang lain. Keng Qiang, Ying Yue mendarat dengan kuat di tanah. Saat dia mendarat, battle armor yang dia pakai mengeluarkan suara metalik yang merdu. Di tengah suara yang menyenangkan ini, Qi yang membunuh meluas. Ini tidak dilakukan dengan sengaja. Sebaliknya, aura ini sudah bergabung dengan orang yang mengeluarkan suara ini. Tidak perlu melepaskannya hanya agar orang merasakannya. Salam untuk Putri Ying Yue. Meskipun para tetua Paviliun Pedang Surgawi sangat kuat, di depan sang putri dengan prestise tertinggi di klan kerajaan, mereka harus tampil dengan hormat. Senyum tipis terungkap di wajah Ying Yue yang sangat cantik saat dia berkata, "Senior, tidak perlu berdiri di atas upacara." Jiang Qi bertanya dengan bingung, ini belum waktunya. Kenapa Legiun Naga Kekaisaran ada di sini sepagi ini? Petik 2. Ying Yue tersenyum, saya memiliki beberapa masalah pribadi di Paviliun Pedang Surgawi. Jadi saya meminjam kapal perang untuk datang ke sini terlebih dahulu. Ini tidak akan mempengaruhi kesepakatanmu dengan Imperial Dragon Legion. Tentu saja, jika perlu, mereka dapat masuk ke dalam pertempuran kapan saja.
Putri Ying Yue memiliki beberapa masalah pribadi di Paviliun Pedang Surgawi. Jiang Qi dan para tetua lainnya saling bertukar pandang. Mereka bingung. Mereka tidak dapat mengingat saat ketika mereka berurusan dengan Putri Ying Yue. Bagaimanapun, Jing Qi adalah rubah tua yang licik, dan tidak menanyakannya. Dia berkata, "Sudahlah, karena mereka ada di sini, mereka dapat mulai membuat persiapan mereka. Orang-orang kita telah gagal, sepertinya kita akan membutuhkan Imperial Dragon Legion untuk bergerak kali ini." Petik 2. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Ying Yue. Dia berkata, "Tidak apa-apa juga, kita bisa menangani kedua masalah itu bersama-sama." Tepat pada saat ini, ada fluktuasi tak berbentuk di udara. Selain Jiang Qi, tidak ada orang lain yang merasakannya. Fluktuasi menuju Jiang Qi. Ekspresi Jiang Qi berubah dan dia dengan cepat menutup matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya seseorang sedang berkomunikasi dengannya. Ketika Ying Yue melihat situasinya, dia berhenti memberi isyarat agar pasukan turun dari kapal perang. Kemudian, dia tanpa sadar melirik ke arah puncak Qingyun. Setelah waktu yang lama, Jiang Qi membuka matanya. Sekarang ada senyum yang tidak hadir di wajahnya sebelumnya. Dia berkata, "Yang mulia, telah terjadi perubahan situasi. Bagaimana kalau berkeliling Paviliun Saber Surgawi terlebih dahulu?" Melihat pemandangan pegunungan Lingyun. Petik 2. Semua orang saling memandang, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Jiang Qi yang tiba-tiba mengubah kata-katanya. Ying Yue sedikit terkejut. Dia menjawab, "Semuanya baik-baik saja." Petik 2. Itu bagus. Lu Chen, Anda bertanggung jawab untuk menjaga Yang Mulia, kata Jiang Qi ringan, itu jelas bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Tanda pisah. Di dalam subruang, di atas reruntuhan istana di tebing yang menggantung. Xiao Chen, Yun Kexin, Murong Chong, dan Liu Ruyue semuanya berdiri di sudut yang berbeda. Tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk pergi. Liu Ruyue melihat jimat api surgawi di tangannya. Kemudian, dia melemparkannya ke Murong Chong. Puci. Petik 2. Sebuah cahaya pedang menyala, Murong Chong telah meretas jimat api surgawi menjadi dua bagian. Liu Ruyue sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara dengan benar, "Kamu." Petik 2. Murong Chong menarik pedangnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya yang tampan saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah ini hari pertama kamu bertemu denganku? Saya tidak pernah meninggalkan jalan keluar untuk diri saya sendiri." Liu Ruyue menjadi tenang dan ekspresi damai kembali ke wajahnya. Dia menoleh ke Xiao Chen dan bertanya, "Apakah kamu tidak pergi?" Petik 2. Xiao Chen menjawab, "Aku berjanji pada ayahmu bahwa Jenderal Setan Darah harus mati." Yun Kexin, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara, "Apakah kalian semua menyadari bahwa setiap kali Jenderal Setan Darah bangkit, itu membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya?" Petik 2. Ketika mereka mendengar Yun Kexin, seperti ada lampu yang padam di kepala mereka. Ini sepertinya benar. Pertama kali mereka membunuh Jenderal Setan Darah, dia hanya butuh 5 menit untuk bangkit kembali. Kedua kalinya, dia mengambil 10 menit. Ini adalah yang ketiga kalinya. 20 menit telah berlalu, dan Jenderal Setan Darah belum bangkit kembali. Jika bukan karena pengalaman 2 kali pertama, mereka akan mengira Jenderal Setan Darah terbunuh dan pergi. Murong Chong berkata, "Sudah kubilang sebelumnya, tidak mungkin Jenderal Setan Darah bangkit kembali tanpa batas. Itu tidak sesuai dengan aturan dunia. Setiap bentuk energi pada akhirnya akan habis." Yun Kexin mengangguk dan melanjutkan, "Selain itu, setiap kali dia dihidupkan kembali, ada periode waktu ketika dia lemah. Hanya setelah lampu merah dari bulan menyinarinya, dia dapat memulihkan kekuatan puncaknya. Jika kita menyerang pada saat itu, kita akan dapat membunuhnya dengan mudah." Petik 2. Itu memang begitu. Ketika semua orang memikirkannya dengan hati-hati, bulan merah akan selalu menyinari lampu merah setelah Jenderal Setan Darah dihidupkan kembali. Liu Ruyue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak mungkin, jangka waktunya terlalu singkat. Jika kami menyerang dengan cepat, kekuatan serangan kami akan berkurang. Itu tidak akan menjadi ancaman baginya." Yun Kexin menatap Xiao Chen dan berkata, "Ye Chen, ada jalan." Tatapan aneh muncul di mata Murong Chong, dia tidak percaya. Tidak mungkin baginya untuk menyerang dengan teknik bela diri menggunakan kekuatan sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen, yang lebih lemah darinya, juga bisa melakukannya. Dia bisa melakukannya. Berhenti bercanda. Murong Chong mendengus dingin. Huci. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di atas puing-puing dan berkumpul menuju satu titik dengan cepat. Ekspresi semua orang berubah, mereka tahu ini adalah awal dari kebangkitan Jenderal Setan Darah. Oleh karena itu, mereka dengan cepat berhenti berbicara. Xiao Chen tetap diam. Api yang ganas menyala tanpa henti di mata kanannya, berubah menjadi lautan api. Bentuk lemah Jenderal Iblis Darah muncul lagi. Cahaya merah dari bulan turun seperti sabuk sutra secepat kilat. Jenderal Setan Darah mengungkapkan ekspresi menyeramkan di wajahnya yang pucat. Dia tertawa ketika dia berkata, "Hanya kalian berempat yang pergi. Sayang sekali, bocah itu telah melarikan diri. Selama saya di bawah bulan ini, saya adalah keberadaan yang abadi. Maaf mengecewakanmu lagi." Sebelum dia selesai berbicara,
tepat saat lampu merah hendak mendarat di kepalanya, Xiao Chen sudah menyiapkan Purple Thunder True Fire dan mengubahnya menjadi panah ungu, menusukkannya ke jantung Blood Demon General. Bang! Lampu listrik memancar keluar. Tubuh Jenderal Iblis Darah yang baru saja dipadatkan meledak menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya sebelum lampu merah bisa mendarat. Zizi! Tetesan kecil hujan di seluruh udara dan tanah meledak menjadi ketiadaan. Jenderal Setan Darah yang baru saja bangkit kembali terbunuh. Liu Ruyue dan Murong Chong mengungkapkan tatapan terkejut, terutama yang terakhir. Ada nyala api di matanya, tatapan penuh ketidakpercayaan. Meskipun Liu Ruyue tercengang, dia senang untuk Xiao Chen ketika dia melihat kekuatannya. Dia dengan gembira berkata, Ye Chen, ini pasti teknik bela diri yang kamu pahami setelah menjadi Martial Saint. Jika saya tidak mengetahuinya sebelumnya, saya juga tidak akan bisa menghindari langkah seperti itu. Langkah Xiao Chen menggunakan api asal dari api sejati guntur ungu. Serangan bertenaga penuhnya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Bab 257, Pertempuran Terakhir. Di bawah ranah Raja Bela Diri, jika seseorang tidak mempraktikkan teknik gerakan khusus dan tidak mengharapkannya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Apa yang dikatakan Liu Ruyue sama sekali tidak salah. Setelah menjadi Martial Saint, keadaan guntur saya semakin maju. Setelah itu, saya memahami gerakan ini. Namun, pengeluaran esens sangat besar. Jika saya tidak peduli dengan konsekuensinya, saya dapat mengeksekusi ini paling banyak 3 kali lagi, kata Xiao Chen jujur kepada Liu Ruyue. Murong Chong tanpa henti mensimulasikan kemungkinan di benaknya bahwa dia bisa menghindar jika dia berada dalam jarak 100 meter. Jawaban yang didapatnya cukup mengejutkan. Dia hanya mendapat kesempatan 50% untuk menghindar. Langkah ini mampu membunuh Jenderal Iblis Darah yang lemah dalam sekejap. Mengingat kekuatan gerakan ini, jika itu mengenai dirinya, dia pasti akan mati. Artinya, Xiao Chen memiliki peluang 50% untuk membunuh Murong Chong dalam jarak 100 meter. Murong Chong berpikir dalam hati, saya harus meningkatkan kondisi angin saya. Kalau tidak, saya tidak punya banyak kesempatan untuk menghindari langkah ini. Kali ini, Jenderal Setan Darah membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk bangkit kembali. Namun, hasilnya sama seperti sebelumnya. Sebelum lampu merah bersinar, Purple Thunder True Fire milik Xiao Chen meledakkannya menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya lagi. Ini terjadi 2 kali lagi. Waktu kebangkitan Jenderal Setan Darah lebih lama setiap kali. Namun, dia langsung dibunuh oleh Xiao Chen sebelum lampu merah menyinarinya. Xiao Chen, yang telah menggunakan Purple Thunder True Fire berulang kali, benar-benar kehabisan warna, dia sekarang sangat pucat. Liu Ruyue memberinya batu roh kelas rendah. Namun, Xiao Chen baru-baru ini menggunakan terlalu banyak batu roh. Terlepas dari pertarungan besar di hutan atau saat mengemudikan kapal perang perak, dia telah menggunakan terlalu banyak. Esens Xiao Chen tidak pulih secepat sebelumnya. Tubuhnya telah menghasilkan resistensi terhadap batu roh kelas rendah. Batu roh kelas rendah dulu dapat mengisi kembali semua esensnya secara instan. Sekarang, itu sangat lambat, hampir tidak berpengaruh. Liu Ruyue bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Jika Anda tidak bisa bertahan, Anda dapat menggunakan jimat api surgawi untuk pergi lebih dulu. Petik 2. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan membuang batu roh kelas rendah di tangannya. Kemudian, dia menelan pil pengembalian Qi. Dia berkata, itu tidak masalah. Teknik bela diri di pedang tidak membutuhkan esens untuk digunakan. Saya harus menunggu sampai dia menunjukkan wujud aslinya sebelum saya bergerak. Anda hanya memiliki 1 kesempatan, kata-kata Liu Tianyu bergema di benak Xiao Chen. Karenanya, dia tidak berani bergerak terlalu dini. Kali ini, Jenderal Setan Darah butuh waktu lama untuk bangkit kembali. Setelah 4 jam, masih belum ada aktivitas di reruntuhan istana. Namun, semua orang tidak lengah. Semua orang tahu bahwa Jenderal Setan Darah tidak mati. Selanjutnya, Xiao Chen tidak bisa menggunakan jimat api surgawi lagi. Karenanya, mereka tidak berani gegabah. Gemuruh. Tiba-tiba seluruh subruang mulai bergetar tanpa alasan yang jelas. Yang membuat semua orang tercengang, bulan purnama merah di langit tumbuh semakin besar, itu semakin dekat. Bulan jatuh. Mereka berempat berseru sebagai reaksi atas hal itu. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen mengirimkan kapal perang perak di mata kanannya dan melompat ke atasnya. Yang lain mengikuti di belakangnya. Bang! Xiao Chen tidak berhasil terbang jauh ketika gelombang kejut yang mengerikan menabrak mereka. Kapal perang perak itu seperti perahu kecil di atas ombak besar, terombang-ambing. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, kapal perang perak mulai menjadi lebih besar. Akhirnya, itu menjadi kapal besar yang panjangnya lebih dari 200 meter dan lebar 20 meter sebelum stabil. Pada saat yang sama, semua orang melihat pemandangan di bawah mereka dengan jelas. Begitu bulan jatuh, tebing yang menjorok hancur berantakan, jatuh ke dalam jurang. Namun, bulan itu sebenarnya bukan bulan. Itu adalah gumpalan besar daging dengan darah mengalir di sekitarnya. Selain lapisan darah di sekitar daging berwarna merah, ada banyak tentakel di permukaannya. Mereka semua melambai, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Potongan besar daging mulai menggeliat terus-menerus. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi monster merah berbentuk manusia dengan tinggi lebih dari 200 meter.
Aura mengerikan keluar dari monster itu. Seluruh ruang dipenuhi dengan bau darah. Mereka semua merasakan tekanan besar. Yun Kexin berkata dengan suara gemetar, apakah ini tubuh sebenarnya dari Jenderal Iblis Darah di sub ruang ini? Aura yang dia keluarkan hampir seperti puncak martial monark. Petik 2. Tidak, tidak. Darah menetes terus-menerus dari tubuh Jenderal Setan Darah. Saat dia melihat ke kapal perang perak, dia berkata dengan marah, aku akan membunuh kalian semua. Upacara yang saya siapkan selama 20 tahun telah dirusak oleh Anda semut. Petik 2. Hah? Ketika Xiao Chen melihat bentuk penuh dari Jenderal Setan Darah, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi tenang. Dia mendorong kakinya dari kapal perang dan melompat ke udara. Kamu Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Yun Kexin dan Liu Ruyue keduanya berseru. Ketika Jenderal Setan Darah melihat Xiao Chen melompat ke arahnya, wajahnya yang berdarah menunjukkan senyum sinis, betapa sembrononya. Setelah memaksa keluar tubuhku yang sebenarnya, tidak ada seorang pun di ruang ini yang bisa membunuhku. Petik 2. Setelah Jenderal Setan Darah berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari-jarinya yang besar. Itu seperti gunung besar yang memukul Xiao Chen. Tiba-tiba cahaya terang menyala di mata tenang Xiao Chen. Saat darah semakin dekat, Lunar Shadow Saber terlempar ke udara saat dia berkata dengan dingin, mati. Petik 2. Lunar Shadow Saber yang seputih salju segera meninggalkan tangan Xiao Chen. Itu menciptakan cahaya multiwarna saat melintas di udara. Itu sangat cepat sehingga membuat orang bertanya-tanya apakah mereka berhalusinasi. Puci, tubuh besar Jenderal Iblis Darah terbelah dua di tengah. Tangan seperti gunung berhenti dan melayang 1 meter di atas kepala Xiao Chen. Tidak ada suara gemetar surga atau cahaya yang indah. Tubuh besar Jenderal Setan Darah dipotong menjadi 2. Kemudian, itu tersebar seperti abu dan berubah menjadi cahaya merah, tidak meninggalkan apapun setelah itu. Langit malam di belakang Jenderal Setan Darah seperti tirai hitam dengan luka panjang di dalamnya. Itu mengungkapkan kekosongan yang lebih gelap dari langit malam. Huci, sebuah cahaya terang bergerak cepat dari kehampaan tak terbatas, Lunar Shadow Saber terbang kembali ke tangan Xiao Chen. Pada saat berikutnya, retakan muncul tanpa henti di ruang merah gelap. Ini adalah tanda bahwa ruang itu runtuh. Jenderal Setan Darah telah mati untuk selamanya kali ini, dan dia tidak akan hidup kembali. Tentu saja, tubuh aslinya di dunia iblis tidak akan mati, dan hanya akan kehilangan beberapa kekuatan. Xiao Chen berbalik dan kembali ke kapal perang perak. Ketika dia mendarat di haluan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung-huyung. Liu Ruyue dengan cepat pergi dan mendukungnya. Jumlah kekuatan mental yang habis dari serangan pedang sebelumnya lebih dari yang dia bayangkan. Dia sepertinya hampir pingsan. Liu Ruyue berkata, mengapa kamu begitu gegabah? Setelah melanggar upacara Jenderal Setan Darah, bahkan jika kita tidak membunuhnya, misi kita telah selesai. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk fokus. Dia tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja, jangan khawatir. Ini bukan kekuatan saya, ini dianugerahkan oleh ayahmu. Itu hanya membuat saya lelah secara mental. Petik 2. Setelah Murongcong mendengar penjelasan Xiao Chen, dia menghela nafas lega. Jika serangan pedang itu adalah kekuatan Xiao Chen sendiri, maka itu akan terlalu mengerikan. Murongcong memperkirakan bahwa hampir tidak ada seorang pun di paviliun pedang surgawi yang dapat memblokir serangan pedang itu. Kekuatan murni dari serangan pedang hampir mencapai batas yang bisa dicapai manusia, bahkan bisa mengobrak-abrik ruang. Puci, puci, semakin banyak retakan muncul di angkasa, mereka menyebar seperti retakan di kaca. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka menemukan bahwa tubuh mereka telah menjadi seperti potongan-potongan cermin. Seluruh ruang pecah, dan kesadaran semua orang untuk sementara menjadi kosong. Ketika mereka sadar kembali, tubuh mereka telah kembali ke sumur reinkarnasi. Xiao Chen dan semua murid inti lainnya yang tersisa di sub ruang semuanya kembali ke sisi sumur reinkarnasi. Ketika semua orang melihat sekeliling mereka, wajah mereka bersinar dengan kegembiraan yang liar. Mereka mengira mereka akan mati, mereka tidak menyangka bisa bertahan. 4 lelaki tua yang menjaga sumur reinkarnasi mengungkapkan ekspresi lega di wajah mereka yang layu. Hanya orang yang memimpin mereka yang tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia berkata, saya bertanya-tanya apakah kita akan sangat beruntung 20 tahun kemudian. Petik 2. Tidak lama setelah mereka keluar, seseorang datang untuk membawa mereka kembali. Kemudian, dia memanggil Hering Angin Surgawi untuk membawa semua orang kembali ke Heaven Viewing Platform dengan cepat. Xiao Chen duduk bersila di Heaven Viewing Platform dan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation dengan cepat. Setelah mengalami pertempuran demi pertempuran tanpa istirahat, pikiran dan tubuhnya lelah. Setelah 2 jam, ketika Hering Angin Surgawi terbang di atas puncak Qingyun, Xiao Chen membuka matanya dan perlahan berdiri. Dia sudah memulihkan sebagian semangatnya. Xiao Chen mengeluarkan 20 inti iblis dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Liu Ruyue. Dia berkata, tolong bantu saya menyerahkan misi. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada ayahmu. Petik 2. Liu Ruyue menerima inti iblis dan mengangguk dengan lembut. Murongcong menyaksikan Xiao Chen melompat turun dari burung Hering Angin Surgawi. Senyum muncul di wajahnya yang tampan ketika dia berkata kepada Liu Ruyue, saya tidak berharap Anda menerima murid seperti itu. Namun,
Aku akan mengalahkannya dengan menyedihkan. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa selain saya, tidak ada yang bisa merevitalisasi puncak Qingyun. Petik 2. Angin kencang bertiup, menyebabkan beberapa rambut Liu Ruyue menari-nari tertiup angin. Wajahnya yang menawan terlihat terluka. Dia berkata, saya tidak pernah bermaksud agar dia merevitalisasi puncak Qingyun. Dia tidak termasuk di puncak Qingyun, atau paviliun pedang surgawi. Dia akan pergi suatu hari nanti. Murong Chong agak tercengang. Kemudian, dia melanjutkan, kalau begitu, sebelum dia pergi, aku akan memberinya pengalaman yang tak terlupakan. Petik 2. Ekspresi kemarahan muncul di wajah Liu Ruyue. Dia berkata, Murong Chong, jangan pergi terlalu jauh. Murong Chong tersenyum lembut, khawatirkan dirimu dulu. Pada tanggal 15 bulan depan, saya secara resmi akan mengajukan aplikasi ke Majelis Tetua untuk posisi Master Puncak Qingyun. Mudah-mudahan, Anda bisa maju ke Martial King sebelum itu. Petik 2. Setelah Murong Chong berbicara, dia melompat dari hering angin surgawi tanpa melihat ke belakang. Dia mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk dan terbang ke kejauhan. Tanda pisah. Sampai di puncak Qingyun Peak, Xiao Chen mendarat dengan kuat di depan Liu Tianyu. Seperti sebelumnya, dia duduk bersila di atas batu, seperti orang tua yang melewati masa jayanya. Namun, Xiao Chen tidak berani meremehkan orang ini. Dia memiliki perasaan samar di hatinya bahwa jika dia bisa meninggalkan batu tempat dia duduk, dia akan bisa menghancurkan seluruh puncak Qingyun dengan satu tangan, tidak ada seorang pun di paviliun pedang surgawi yang akan menjadi lawannya. Liu Tianyu memandang Xiao Chen dan tersenyum lembut, apa yang kamu lakukan, bergegas ke sini alih-alih mengklaim hadiahmu. Bab 258, Formula Karakter Kekuatan Battle Sage Origin. Xiao Chen mengatur pikirannya sebelum berkata, saya hanya ingin tahu, serangan pedang terakhir itu, apakah itu sesuatu yang Anda berikan kepada saya atau sesuatu yang Lunar Shadow Saber simpan sendiri? Petik 2. Kekuatan serangan pedang terakhir telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Selama ini, Xiao Chen tidak berpikir itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Lunar Shadow Saber. Sebaliknya, dia percaya Liu Tianyu yang telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyimpannya di Lunar Shadow Saber. Namun, ketika dia akhirnya melepaskan serangan pedang itu, energi darinya terasa sangat familiar. Rasanya seperti bagian dari tubuhnya, bukan sesuatu yang dianugerahkan oleh orang lain. Liu Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah memberitahumu sejak lama. Ini adalah kekuatan Lunar Shadow Saber. Hanya saja Anda saat ini tidak dapat memahaminya. Petik 2. Xiao Chen curiga. Dia bertanya, kenapa? Liu Tianyu menjawab, pada akhirnya, pedang bayangan bulanmu adalah pedang kayu guntur Kaisar Guntur. Meskipun terlihat berbeda sekarang, itu masih berisi Battle Sage Origin. The Battle Sage Origin dibagi menjadi 6 bagian. Setiap bagian berisi teknik rahasia. Sampai sekarang, Anda sudah mendapatkan 2 bagian, formula mengubah karakter, dan formula karakter kekuatan. Petik 2. Kaisar Guntur secara pribadi telah mewariskan formula mengubah karakter kepadamu. Oleh karena itu, Anda telah menangkap sebagian kecil darinya. Namun, tidak ada yang membimbing Anda dalam formula karakter kekuatan, jadi tidak ada cara bagi Anda untuk memahaminya. Petik 2. Xiao Chen merenung sejenak, dan kemudian berkata, apakah Anda mengatakan bahwa serangan pedang yang mengerikan adalah hasil dari formula karakter kekuatan Battle Sage Origin? Petik 2. Itu betul. Xiao Chen bertanya dengan bingung, kapan saya mendapatkan formula karakter kekuatan? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Liu Tianyu merentangkan tangannya dan tersenyum pahit, bahkan kamu sendiri tidak tahu, bagaimana aku tahu? Petik 2. Kata-kata rubah licik tua ini selalu menghilangkan setengah detailnya. Tidak akan ada hasil bahkan jika aku terus bertanya padanya. Saya mungkin juga menunggu Ao Jiao bangun. Aku bisa bertanya padanya tentang hal itu. Xiao Chen berpikir sangat keras. Dia cukup yakin Liu Tianyu tahu jawabannya, tetapi tidak mau memberitahunya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Memikirkan hal ini, Xiao Chen merasa tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Bergaul dengan orang ini terlalu berbahaya. Jadi, dia berbalik dan mulai menunduk. Apakah kamu tidak ingin tahu di mana pecahan ketiga yang berisi Battle Sage Origin berada? Pedang patah ini secara pribadi dibelah oleh Kaisar Guntur di masa lalu. Jika bukan karena paviliun pedang surgawi memiliki senjata surgawi untuk melindunginya, itu akan diambil olehnya. Apakah kamu tidak menginginkannya? Suara Liu Tianyu datang tanpa tergesa-gesa dari belakang Xiao Chen. Dia telah berbicara dengan cara yang menarik. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan dia hanya melompat dari tebing. Saat dia melakukannya, dia membalas, ingin adikmu. Petik 2. Catatan TL, menginginkan saudara perempuanmu, ini adalah salah satu cara mengutuk dalam bahasa Cina, tidak harus menggunakan keinginan, tetapi satu kata kemudian diakhiri dengan anggota keluarga perempuan. Orang Cina tampaknya suka menggunakan anggota keluarga dalam kutukan mereka. Saya memilih untuk menerjemahkan ini secara harfiah di sini daripada memberikan padanan bahasa Inggris karena perlu literal agar paragraf berikutnya masuk akal. Kurung siku tutup. Menginginkan adikku. Mengapa Anda menginginkan saudara perempuan saya? Dia sudah lama meninggal. Ketika dia mendengar jawaban Xiao Chen, wajahnya penuh keraguan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Xiao Chen menolaknya.
Xiao Chen memang ingin tahu di mana pedang patah berisi bagian ketiga Battle Sage Origin itu berada. Tetapi pada saat ini, bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, dia tidak akan mau berurusan lebih lanjut dengan Liu Tianyu. Tidak pernah ada akhir yang baik ketika dia menerima manfaat dari Liu Tianyu. Meskipun Xiao Chen berhasil kembali dari sub ruang tanpa cedera, dia benar-benar kehabisan esensi dan semangatnya dalam prosesnya. Tanpa menghabiskan seminggu untuk beristirahat dan memberi makan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa pulih kembali ke kondisi puncaknya. Jadi, ketika Liu Tianyu mencoba merayunya lagi, dia hanya bisa mengutuk. Tanda pisah. Angin bertiup di telinga Xiao Chen saat dia menggunakan mantra gravitasi dan terbang kembali ke halamannya dengan cepat. Tanpa esensi yang cukup, Xiao Chen tidak berani bergerak dengan kecepatan penuhnya. Setelah terbang selama 1 jam, dia perlahan mendarat di tengah halamannya. Ketika Xiao Chen kembali ke kamarnya, dia melakukan yang terbaik untuk menahan keinginan untuk jatuh di tempat tidurnya untuk tidur. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di tempat tidurnya dan perlahan-lahan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu dan memasuki kondisi kultivasi. Puta, Xiao Bai keluar dari Spirit Blood Jade dan melompat melalui jendela. Xiao Chen bisa merasakan kemana arahnya sehingga dia tidak peduli. Ada orang lain di sub ruang, jadi dia tidak berani membiarkannya keluar. Sekarang mereka berada di puncak King Yun, dia membiarkannya keluar untuk bersenang-senang. Lagi pula, tidak ada bahaya. Pusaran air Ki ungu perlahan berputar di dantiannya. Energi spiritual murni yang dikaitkan dengan petir di udara mengalir ke tubuh Xiao Chen dengan cepat. Setelah dia maju ke Martial Saint, Xiao Chen telah menemukan bahwa ketika dia berkultivasi, dia akan menyerap energi spiritual yang dikaitkan dengan petir kecuali dia secara sadar memilih untuk menyerap atribut energi spiritual lainnya. Ini menyebabkan Xiao Chen sakit kepala. Dengan petir murni yang dikaitkan dengan energi spiritual, kekuatan teknik saber guntur bergegas secara alami akan lebih besar. Namun, akan ada penghalang ketika dia berlatih teknik bela diri lainnya, seperti teknik pedang Lingyun. Keadaan guntur sulit untuk digabungkan dengan keadaan gunung. Hal ini membuat kondisi gunungnya sulit untuk diperbaiki. Yang mengejutkannya adalah bahwa keadaan guntur dan keadaan awan sangat cocok satu sama lain. Hal ini mengakibatkan keadaan awan teknik Lingyun Sabre-nya terus meningkat. Ini adalah hal yang baik dan buruk. Peningkatan sebuah negara adalah sesuatu yang sering dicari, tetapi sulit didapat. Namun, teknik pedang Lingyun mencari keseimbangan antara awan dan gunung. Jika keadaan awannya maju terlalu cepat, itu akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan di masa depan. Pada saat itu, teknik pedang Lingyun tidak hanya tidak mengalami peningkatan, kekuatannya bahkan akan berkurang ketika Xiao Chen mengeksekusinya. Saat Xiao Chen berkultivasi, dia memikirkan masalah ini. Jika ini terus berlanjut dan saya tidak dapat menemukan metode untuk menyelesaikan ini, saya hanya dapat menemukan teknik saber murni yang dikaitkan dengan petir. Namun, teknik pedang peringkat bumi biasa tidak bisa lagi menarik perhatian Xiao Chen. Itu harus menjadi teknik bela diri peringkat bumi kelas unggul, setidaknya. Terakhir kali saya berada di perpustakaan, saya tidak menemukan teknik pedang murni yang dikaitkan dengan petir. Hanya ada teknik pedang angin dan guntur dengan atribut ganda. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk turun gunung. Tanda pisah. Waktu perlahan berlalu, tetesan cairan ungu kristal dengan cepat menetes dari pusaran air Ki ungu. Esens kering Xiao Chen perlahan terisi. Sial, sial, Xiao Chen mendengar langkah kaki datang dari luar halaman rumahnya. Mendampingi langkah kaki adalah aura yang kuat. Seorang ahli. Xiao Chen dengan cepat berhenti mengedarkan esensnya dan cahaya ungu melintas di matanya. Rasa spiritualnya dengan cepat terbang seperti anak panah, dan dia melihat wajah orang yang datang dengan jelas. Bagaimana mungkin dia? Ketika Xiao Chen melihat penampilan orang itu, dia sangat terkejut. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat dia dengan cepat bangkit dan berjalan keluar. Orang ini saat ini dengan cepat menuju kamar tidurnya. Gazi. Pintu terbuka dan Ying Yue muncul di pintu mengenakan setelan baju besi wanita emas. Ada senyum tipis di wajahnya yang cantik saat dia melihat Xiao Chen. Ketika Ying Yue membuka mulutnya, suaranya bergema namun merdu. Sudah lama, saya tidak berharap untuk master bela diri yang tidak penting sejak saat itu untuk maju ke Martial Saint. Petik 2. Ketika Xiao Chen melihat wajah Ying Yue lagi, ada riak di hatinya. Wanita ini terlalu cantik, ungkapan, femme fatale, adalah kata yang tepat untuk menggambarkan dirinya. Yang paling penting adalah Xiao Chen ingat dia pernah melakukan sesuatu yang sangat tidak sopan terhadap penampilannya. Selanjutnya, Ying Yue tidak mungkin datang untuk mencarinya tanpa alasan. Jika itu karena itu akan merepotkan. Meskipun dia agak panik di dalam hatinya, ekspresi Xiao Chen sangat tenang. Lagi pula, dia sangat percaya diri dengan mantra pengubah bentuknya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, sepertinya aku tidak mengenalmu. Ying Yue melirik Xiao Chen tanpa mengatakan apapun. Kemudian, dia berbalik dan menuju halaman. Xiao Chen dengan cepat mengikutinya dengan hati-hati. Setelah Ying Yue duduk di meja batu, dia tersenyum tipis, apakah kamu masih berpura-pura sampai sekarang? Haruskah aku memanggilmu Xiao Chen atau Ye Chen? Kamu lebih suka yang mana? Nada bicara Ying Yue sangat biasa, bahkan bisa dikatakan agak intim. Namun, bagi orang lain, ada kekuatan yang tak terlukiskan.
Ini adalah aura penguasa dari seseorang yang lahir di klan kerajaan. Tidak peduli bagaimana mereka menutupinya, mereka akan membocorkannya secara tidak sadar. Sepertinya Ying Yue tahu segalanya. Itu sepertinya benar juga. Dengan kekuatan yang dimilikinya, segala sesuatu di seluruh negara Qin besar berada di bawah kendalinya. Jika Ying Yue perlu menyelidiki seseorang, bahkan jika mereka mengubah penampilan mereka, dia akan dapat menemukan mereka jika dia berusaha, itu hanya masalah waktu. Lagi pula, sangat normal untuk tergelincir tanpa sadar. Xiao Chen duduk di seberang Ying Yue dan berkata, karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Bicara saja, mengapa kamu mencariku? Jika ini tentang Guyi Markis, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ying Yue mengeluarkan patung wanita yang terbuat dari kayu. Gadis itu mengenakan baju besi emas, wajahnya yang cantik sangat bersemangat. Pengerjaan patung yang indah membuatnya terlihat seperti orang sungguhan, seperti miniatur Ying Yue. Xiao Chen semakin panik di dalam hatinya. Dia tidak berharap itu benar-benar menjadi hal yang dia takuti. Ying Yue benar-benar datang karena masalah ini. Namun, jika hanya patung ini, Xiao Chen tidak akan takut. Patung yang sangat indah, terlihat seperti orang sungguhan. Aku ingin tahu siapa yang mengukirnya. Hei, sepertinya terlihat persis sepertimu. Xiao Chen mulai mengkritik patung ini seolah-olah itu bukan urusannya. Ying Yue mengambilnya dan memainkannya dengan lembut. Dia tersenyum ketika dia berkata, aku juga ingin tahu siapa yang mengukirnya. Semua orang di masyarakat atas ibu kota kekaisaran memilikinya. Setiap orang tampaknya memiliki satu. Harganya 100 batu roh untuk satu. Saya benar-benar tidak berharap ini menjadi sangat berharga, bernilai sebanyak ini. Jika saya kekurangan uang di masa depan, saya bisa mencari bantuan patung ini. Petik 2. Itu sebenarnya sangat mahal, 100 batu roh kelas rendah. Sial, sepertinya aku masih dimanfaatkan oleh si gendut sialan itu. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia mengutuk Jin Dabao di dalam hatinya. Apa yang salah denganmu? Kulitmu tampak pucat, Ying Yue tersenyum lembut. Xiao Chen menutupinya dan tertawa, tidak ada, hanya merasa sedikit tertekan. Pak, tiba-tiba, Ying Yue menghancurkan telapak tangannya di atas meja batu. Aura mengerikannya dilepaskan. Ketika aura ini dan suaranya bergabung, Xiao Chen terkejut meskipun dirinya sendiri. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Untuk berpikir Anda masih belum mengakuinya. Kulit Ying Yue tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan patung kayu lainnya. Wajah patung kayu ini sama dengan patung kayu sebelumnya. Namun, ada lebih sedikit pakaian di atasnya, hanya memakai bra tipis. Namun, ini bukan bagian kuncinya. Bagian kuncinya adalah area yang menonjol di dadanya sudah aus. Sebuah patung yang sempurna telah diubah menjadi sesuatu seperti ini. Xiao Chen tidak bisa lagi duduk diam. Dia merasa ingin menangis di dalam hatinya, karena dia benar-benar melebih-lebihkan moral si gendut. Bahkan setelah Jin Dabao memohon pada Xiao Chen untuk waktu yang lama, Xiao Chen tidak mau mengukir ini untuknya. Namun, karena dia kurang dalam Essence Light Arrows, dia tidak punya pilihan lain selain mengukir satu untuknya. Bab 259, Patung Itu. Xiao Chen tidak menyangka bahwa kepribadian vulgar si gemuk akan tetap sama seperti sebelumnya, sepertinya kebiasaan buruk sulit diubah. Xiao Chen dengan cepat menjelaskan, baiklah, aku mengaku mengukir patung ini. Namun, ini semua adalah ide Jin Dabao. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia memiliki beberapa kotoran pada saya, jadi saya terpaksa melakukan ini. Kamu harus percaya padaku. Saya minta maaf, Saudara Dabao. Aku hanya bisa menyalahkanmu pada saat genting ini, pikir Xiao Chen dalam hati. Ying Yue tersenyum tanpa berbicara saat dia mengeluarkan bola kristal ungu. Mata Xiao Chen berbinar, dia tahu bahwa ini adalah alat khusus yang dapat menyimpan suara seseorang. Namun, mengapa Ying Yue mengeluarkannya? Yang mulia, dengarkan aku. Semua ini adalah ide Xiao Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia memiliki beberapa kotoran pada saya, jadi saya terpaksa melakukan ini. Kamu harus percaya padaku. Suara tak terlupakan Jin Badao yang dipenuhi dengan karakteristik uniknya dapat terdengar dari bola kristal ungu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka si gemuk menjadi begitu tak tahu malu dan segera mengkhianatinya. Ying Yue tersenyum dan berkata, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Petik 2. Sepertinya Jin Badao telah mengakui segalanya. Bahkan jika Xiao Chen tidak mau mengakuinya, dia tidak punya pilihan lain. Namun, ekspresi Xiao Chen perlahan menjadi tenang. Dia berpikir sangat cepat dalam pikirannya. Jika Ying Yue benar-benar marah, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengannya. Mengingat karakternya, dia pasti sudah bergerak padanya. Sepertinya Ying Yue ingat bahwa Xiao Chen telah menyelamatkan hidupnya sekali sebelumnya jadi dia tidak terlalu marah. Memikirkan semua ini, Xiao Chen duduk lagi. Yue Ying, oh tunggu, tidak, seharusnya Putri Ying Yue sekarang. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Ying Yue tercengang, dia tidak menyangka Xiao Chen akan tetap begitu tenang setelah dia mengeluarkan bukti. Sikap seperti itu membuatnya sedikit kecewa. Dia tersenyum dan berkata, menurutmu apa yang bisa kulakukan untukmu? Dada Xiao Chen menegang, nada suara Ying Yue sepertinya menunjukkan bahwa dia agak marah dan tak berdaya.
Melihat Xiao Chen diam, senyum di wajah Ying Yue ditarik. Dia berkata dengan serius, untuk masalah patung, kamu dihukum dengan mengukir satu untukku setiap bulan. Selanjutnya, setiap patung harus berbeda. Jika Anda dapat melakukan ini, kami akan menyebutnya berhenti. Masih ada soal lain. Feng Feixue telah merekomendasikanmu untuk Imperial Dragon Legion. Saat itu, jawabanku padanya adalah aku akan memutuskannya setelah kita bertemu. Sekarang, saya membuat keputusan resmi. Pewaris roh bela diri naga Azure, Xiao Chen, maukah kamu bergabung dengan Legiun Naga Kekaisaran setelah meninggalkan Paviliun Pedang Surgawi? Xiao Chen sedikit terkejut ketika statusnya sebagai pewaris dari Azure Dragon Martial Spirit terungkap. Namun, ketika dia memikirkannya, Ying Yue dan Feng Feixue saling mengenal sehingga dia tidak merasa takut. Xiao Chen menenangkan dirinya dan bertanya, saya ingin bertanya, mengapa Feng Feixue merekomendasikan saya untuk bergabung dengan Imperial Dragon Legion Anda? Petik 2. Mengingat kekuatan klan Feng dan bahwa Feng Feixue menghabiskan banyak waktu di ibu kota kekaisaran, tidak ada yang aneh jika dia mengenal Ying Yue. Namun, mengapa dia merekomendasikan saya ke Imperial Dragon Legion? Jika itu adalah orang normal, bahkan jika mereka tidak bergabung dengan Imperial Dragon Legion, mereka akan menjadi liar dengan kegembiraan atas undangan Ying Yue. Legiun Naga Kekaisaran adalah kekuatan terkuat bangsa Qin besar. Setelah satu bergabung, mereka akan menerima lingkungan budidaya yang lebih baik daripada 3 sekte besar. Selanjutnya, mereka akan dapat memperoleh status dan posisi di istana kerajaan. Bagi kebanyakan pembudidaya, ini adalah tempat yang baik. Bahkan bisa dikatakan sebagai tempat terbaik bagi para pembudidaya di negara Qin besar. Namun, Xiao Chen tidak bisa memahami sesuatu. Bagaimana dia berhubungan dengan Feng Feixue? Mengapa dia membantunya berulang kali berkali-kali? Selain itu adalah bantuan tanpa syarat tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ying Yue berpikir sejenak sebelum dia berkata, pertama, kamu hampir menyinggung semua klan bangsawan di negara Qin besar. Akan sulit, bahkan bagi Feng Feixue, untuk mengembalikan identitasmu sebagai Xiao Chen. Namun, setelah Anda bergabung dengan Imperial Dragon Legion dan mendapatkan perlindungan dari istana kerajaan, tentu saja, tidak ada yang berani mempersulit Anda. Petik 2. Kedua, ada teknik bela diri dan teknik budidaya khusus untuk roh bela diri naga Azure di istana kerajaan. Jika Anda bergabung dengan kami, saya dapat segera memberikannya kepada Anda. Petik 2. Ketiga, ini adalah alasan paling sederhana, istana memiliki akses ke sumber daya paling banyak. Jumlah yang mereka investasikan di Imperial Dragon Legion hampir tidak terbatas. Lingkungan kultivasi bahkan lebih baik daripada 3 sekte besar. Niat Feng Feixue bukanlah agar Anda terburu-buru mengambil keputusan. Apakah Anda menolak saya atau tidak? Anda dapat memberitahu saya setelah Anda meninggalkan Paviliun Pedang Surgawi. Petik 2. Setelah Xiao Chen mendengar itu, ada senyum di wajahnya. Feng Feixue benar-benar memikirkan segalanya. Benar-benar tidak ada alasan baginya untuk menolak. Namun, dia tidak akan menyetujuinya. Benua Tianwu luas dan luas. Xiao Chen tidak pernah memiliki niat untuk membatasi dirinya pada negara Qin besar. Sejak dia datang ke dunia ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk mengejar batas kultivasi. Bahkan jika Xiao Chen tidak mencapai ketinggian yang sama dengan Kaisar Tianwu dan meninggalkan jejaknya dalam sejarah, dia ingin setidaknya mencapai ranah kultivasi Kaisar Guntur, untuk dapat bergerak di sekitar benua yang tak tertandingi. Meskipun bergabung dengan Imperial Dragon Legion memungkinkannya meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat, akan sulit bagi Xiao Chen untuk pergi di masa depan. Mungkin saja Xiao Chen akan terjebak di negara Qin besar selamanya. Bagi orang-orang yang hanya bertujuan untuk menjadi Raja Bela Diri atau Raja Bela Diri, tentu saja tidak akan ada masalah. Namun, bagi Xiao Chen, itu akan menjadi masalah besar. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya khawatir saya tidak dapat menerima tawaran ini. Maukah Anda membantu saya memberitahu Feng Feixue bahwa saya menghargai niat baiknya? Ying Yue agak terkejut. Dia bertanya, kenapa? Teknik bela diri Azure Dragon Martial Spirit sangat kuat. Bagi Anda, itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Apakah Anda berencana untuk menggunakan nama Ye Chen selamanya? Petik 2. Catatan TL, menambahkan sayap ke harimau, berarti membuat orang yang kuat menjadi lebih kuat. Kurung siku tutup. Xiao Chen tersenyum dan berkata, karena manual teknik bela diri adalah salinan, pasti akan ada lebih dari satu salinan. Akan ada peluang untuk mendapatkannya di masa depan. Selain itu, tanpa seseorang untuk memberikan bimbingan, akan sangat sulit bagi saya untuk memahaminya sendiri. Mengenai identitasku, tentu saja, aku tidak akan selamanya menjadi Ye Chen. Saat itu, saya telah mengatakan saya akan kembali dan membunuh jalan ke depan pintu klan bangsawan itu 2 tahun kemudian. Aku akan membuat mereka menyesali keputusan mereka. Petik 2. Nada suara Xiao Chen sangat tenang, ini bukan kata-kata yang berani atau visioner. Namun, sorot tekad di matanya menyebabkan seseorang percaya padanya tanpa keraguan. Ying Yue mengungkapkan ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, dia tertawa lembut dan berkata, pernahkah Anda memikirkan mengapa Feng Feixue ingin Anda pergi ke ibu kota kekaisaran? Petik 2. Terlepas dari sekolah Qin Surgawi awal atau Legiun Naga Kekaisaran,
tujuan utama Feng Feixue adalah membawanya ke ibu kota kekaisaran. Setelah pengingat Ying Yue, Xiao Chen mengingat ini. Jika saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan Anda di masa depan, saya harap Anda akan melakukan yang terbaik untuk membantu saya. Xiao Chen ingat kata-kata Feng Feixue saat dia meninggalkan kota Mohe. Mungkinkah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dicapai oleh Feng Feixue? Setelah dia pergi untuk waktu yang lama, dia memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih objektif tentang kekuatan klan Feng. Asosiasi pedagang Feng Yu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bisnis mereka tersebar di seluruh benua Tianwu. Mereka cukup banyak terlibat dalam semua bisnis yang menguntungkan. Semua sekte dan kekuatan besar di dalam negara Qin besar memiliki hubungan dengan klan Feng atau memiliki beberapa transaksi bisnis dengan mereka. Hal yang benar-benar membuat tidak ada yang meremehkan klan Feng adalah bahwa mereka hampir memonopoli saluran perdagangan batu roh di negara Qin besar. Semua batu roh yang dihasilkan oleh tambang roh dari Paviliun Pedang Surgawi, Sekte Pedang Berkabut, Istana Roh Malam, dan bahkan Istana Kerajaan harus melalui saluran perdagangan klan Feng agar mereka mendapatkan keuntungan terbesar. Bahkan kekuatan besar seperti Heaven Saber Pavilion, yang memiliki warisan 10.000 tahun, tidak berani menyinggung mereka. Mungkinkah ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Feng Feixue? Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan menjawab, saya berhutang budi kepada Feng Feixue. Jika dia membutuhkan bantuan saya, yang harus dia lakukan hanyalah meminta. Selama itu dalam kemampuan saya, dimanapun saya berada atau hal-hal mendesak apa yang saya miliki, saya akan datang saat dia menelepon. Dia hanya perlu meneleponku. Petik 2. Ying Yue tersenyum tipis dan berkata, itu juga bagus. Karena dia tidak memberitahu Anda tentang hal itu, saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak. Ingat saja apa yang Anda katakan hari ini. Juga, jangan lupa untuk mengukir patung untukku setiap bulan. Aku akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Ketika Xiao Chen melihat bahwa Ying Yue hendak pergi, dia teringat sesuatu. Jadi dia memanggil untuk menghentikannya. Ying Yue berbalik dan berkata, apakah ada yang lain? Apakah kamu berubah pikiran? Xiao Chen mengeluarkan kelopak bunga cahaya yang mengalir dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Ying Yue. Ketika Anda kembali ke ibu kota kekaisaran, tolong bantu saya untuk memberikan ini kepada sepupu saya Yulan. Sekilas, Ying Yue dapat mengetahui bahwa bunga cahaya yang mengalir ini bukanlah bunga cahaya yang mengalir biasa. Itu harus menjadi bunga cahaya mengalir kelas abadi. Dia tidak berharap Xiao Chen memberikan sesuatu seperti itu padanya. Ying Yue mengangkat tangannya dan kekuatan isap yang kuat muncul. Bunga cahaya yang mengalir segera terbang ke tangannya. Dia meletakkan kelopak emas di bawah hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Dia berkata, ini memang bunga cahaya mengalir kelas abadi. Apakah kamu tidak takut aku mengambilnya untuk diriku sendiri? Xiao Chen tersenyum dan berkata, mengingat kemampuan pemahamanmu, bunga cahaya yang mengalir tidak akan terlalu berguna untukmu. Selanjutnya, kamu adalah sang putri, kamu tidak akan melakukan hal tercela seperti itu. Petik 2. Ying Yue menutup tangannya dan flowing light flower segera menghilang. Senyum nakal muncul di wajahnya yang indah. Itu mungkin tidak begitu. Xiao Chen tertawa tanpa menjawab. Setelah Ying Yue berbicara, dia tidak tinggal dan segera pergi. Dia bisa melihat bahwa dia sedang terburu-buru. Sudah setahun sejak mereka bertemu. Saat itu, dia adalah seorang master bela diri yang tidak penting. Sekarang, dia adalah seorang martial saint kelas rendah tetapi dia masih tidak dapat melihat melalui kekuatannya. Saya bertanya-tanya bagaimana dia berkultivasi. Usia kami serupa tetapi ranah kultivasi kami sangat berbeda. Kedatangan Ying Yue mengingatkan Xiao Chen akan sesuatu. Ini menyebabkan dia melupakan pemikiran untuk terus berkultivasi. Langit sudah gelap dan bulan menggantung tinggi di langit malam. Cahaya bulan yang redup menyinari halaman Xiao Chen dengan lembut. Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dan cangkir anggur dari cincin semestanya. Kemudian dia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan melihat bulan bundar saat dia merenung. Xiao Chen tanpa sadar telah meninggalkan kota Mohe selama 1 tahun. Selama setahun ini, dia telah mengalami banyak hal. Ketika dia baru saja pergi, karena dia bersinar terlalu terang, dia telah menyinggung klan bangsawan Provinsi Nanling dan Provinsi Dongming di sisa-sisa kuno. Setelah itu, lebih banyak hal terjadi. Ketika dia bergerak di Flying Snow Manor, dia sudah membuat musuh total dari klan bangsawan ini. Bahkan Feng Feixue akan kesulitan untuk menengahi. Namun, Feng Feixue tidak menyalahkan Xiao Chen atas semua ini. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengurus klan Xiao di kota Mohe, tidak membiarkan klan bangsawan mempersulit Xiao Chen. Sekarang ketika Xiao Chen berpikir kembali, dia memang lupa untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Dia tidak pernah mempertimbangkan bagaimana tindakannya akan mempengaruhi klan Xiao. Bab 260, Keadaan Gunung. Namun, karena dia sudah melakukannya, dia seharusnya tidak menyesalinya. Saat seseorang masih muda, mereka harus bersinar. Jika tidak, ketika mereka bertambah tua dan kecepatan kultivasi mereka melambat, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bersinar. Jika seorang kultivator takut akan segalanya dan berhati-hati atau terlalu memikirkan semua yang mereka lakukan, suatu hari mereka akan kehilangan semangat. Hu Qi, sama seperti Xiao Chen menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, sosok putih muncul di hadapannya. Itu adalah Xiao Bai,
yang telah keluar dan sekarang kembali. Ketika Xiao Bai mencium aroma anggur, dia langsung melompat ke meja batu. Kemudian, itu menatap Xiao Chen dengan mata berair yang menyedihkan. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengeluarkan cangkir anggur lagi. Setelah dia mengisinya, dia meletakkannya di sebelah Xiao Bai. Xiao Bai segera mulai minum dengan gembira. Setelah Xiao Chen menyesap, dia mengusap kepala Xiao Bai. Dia berkata dengan sedikit penyesalan dalam suaranya, selain pedang di tanganku, kamu adalah satu-satunya yang bisa menemaniku dari awal hingga akhir. Petik 2. Suara langkah kaki datang lagi dari luar. Xiao Chen sangat akrab dengan ritme langkah kaki ini. Tanpa harus menggunakan sense spiritualnya, dia tahu itu Liu Suifeng. Memang, setelah waktu yang singkat, Liu Suifeng muncul di hadapan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen merasakan aura Liu Suifeng, matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, selamat, kapan Anda membuat terobosan ke Martial Sein? Petik 2. Liu Suifeng telah menerobos hari sebelumnya. Ketika dia mendengar Xiao Chen memberi selamat padanya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata, saya baru saja menerobos belum lama ini. Ini berkat Flowing Light Flowermu, itu telah meningkatkan kemampuan pemahamanku secara signifikan. Kemacetan yang membuatku terjebak akhirnya berakhir. Petik 2. Seperti itulah kemacetan. Kadang-kadang, bahkan setelah berpikir panjang dan keras, mencoba segala macam metode, seseorang mungkin tidak dapat menerobos. Itu bisa berlangsung selama 1 tahun, 2 tahun, atau kadang-kadang bahkan selamanya. Namun, yang dibutuhkan hanyalah retakan kecil dan kemacetan akan pecah. Bunga cahaya mengalir Xiao Chen adalah celah yang membantu Liu Suifeng menembus kemacetan ini. Liu Suifeng mengeluarkan setumpuk batu roh kelas medial yang cerah. Kemudian dia memandang mereka dengan iri ketika dia berkata, kakakku memintaku untuk membawakan ini untukmu. Ada 200 batu roh kelas medial, hitunglah untuk memastikannya. Petik 2. Xiao Chen menyingkirkan semua batu roh dengan sua tanpa benar-benar menghitungnya. Kemudian, dia berkata, benar, di mana kakakmu? Kenapa dia tidak ada di sini? Petik 2. Liu Suifeng sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berkata, aku hampir lupa. Kakak sedang dalam pelatihan tertutup. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia tidak akan dapat mengoperasikan formasi pedang absolut kuno untuk Anda selama periode waktu ini. Dia berkata kamu harus meluangkan waktu untuk berkultivasi dan mengkonsolidasikan kultivasimu. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia merasa aneh bahwa dia memasuki pelatihan tertutup ketika tidak ada yang terjadi. Ini bukan masalah. Apakah Anda tahu mengapa dia dalam pelatihan tertutup? Petik 2. Xiao Chen telah menghabiskan waktu lama di formasi pedang absolut kuno, dan dia telah menyentuh permukaan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Dia hanya kekurangan kesempatan sebelum dia hampir tidak bisa memahaminya. Dalam jangka pendek, tidak ada masalah dengan tidak mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Xiao Chen sebenarnya lebih peduli tentang Liu Ruyue, mengapa dia mengikuti pelatihan tertutup. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya, tapi aku tidak dalam posisi yang baik untuk menanyakannya. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Petik 2. Xiao Chen mendesaknya untuk tinggal, mengapa kamu tidak duduk dan minum anggur sebelum pergi? Liu Suifeng hampir setuju ketika dia melihat Xiao Bai meliriknya dengan penuh arti. Dia segera berubah pikiran, berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya memiliki beberapa hal mendesak untuk dilakukan jadi saya harus pergi dulu. Petik 2. Tanda pisah. Pegunungan Lingyun, dekat air terjun sunyi di pegunungan belakang. Air terjun yang memancar jatuh dari tempat yang tinggi tanpa henti dan berisik. Awan kelabu bergejolak di langit di atas, suara guntur yang tidak jelas berderak tak henti-hentinya. Xiao Chen berdiri di sungai tempat air terjun itu jatuh. Dia menarik lunar shadow saber dari sarungnya. Ada kilatan cahaya pedang dan guntur berderak tak henti-hentinya di langit. Tiba-tiba, awan tak terbatas muncul di sekitar Xiao Chen. Petir yang gemerlap menyala di dalam awan, menyebabkan lapisan-lapisan itu terpisah. Pada saat yang sama, tampaknya telah menyebabkan gemuruh guntur yang keras. Sungai yang deras beriak bersamaan dengan suara guntur. Awan mengejutkan abadi. Begitu semua awan berserakan, lunar shadow saber seputih salju memancarkan benang halus Ki saber. Pedang Ki menghilang setelah sekejap, seolah itu hanya ilusi. Xiao Chen mengayunkan pedangnya dan berteriak, ledakan. Dengan sua, pedang halus Ki yang semula menghilang tiba-tiba meledak di udara. Pedang ungu Ki dikelilingi oleh cahaya listrik tanpa batas saat itu melebar di udara seperti dinding air. Pilih pala, ada lampu listrik berkedip-kedip di layar air. Di ujungnya, air terjun yang memancar tampak seperti dibelah dua. Lampu listrik di layar tidak memudar bahkan setelah waktu yang lama. Air terjun yang menyembur dengan kekuatan beberapa ribu kilogram dihentikan oleh energi listrik yang mengerikan. Itu hanya tergantung di udara, seperti membeku dalam waktu. Xiao Chen menarik pedangnya dan mengembalikannya ke sarungnya. Dia melihat listrik ungu di udara yang belum pudar dan berkata, awan mengejutkan abadi, setelah keadaan guntur ditambahkan, kekuatannya telah meningkat setidaknya 20%. Petik 2. Meskipun kekuatan awan mengejutkan abadi meningkat secara signifikan, Xiao Chen tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan. Sudah setengah bulan sejak dia kembali dari sub ruang.
Selama setengah bulan ini, Xiao Chen telah mencerna semua yang dia pelajari di subruang. Pertarungan berintensitas tinggi dalam 2 hari itu bisa dikatakan sebagai pertarungan paling intens yang pernah dia lalui, baik secara fisik maupun mental. Mereka terus-menerus dan tidak pernah berakhir, ada demonic beast tanpa batas yang muncul secara tak terduga, dan juga demon yang bersembunyi di balik bayangan dan menyerang mereka secara diam-diam. Hal ini mengakibatkan mereka menjadi waspada tinggi setiap saat. Pelatihan pengalaman selama 2 hari itu menghasilkan peningkatan yang lebih baik daripada pelatihan pengalaman biasa selama sebulan. Setelah setengah bulan, Xiao Chen sudah menyerap semua keuntungannya. Pengalaman pelatihan pengalaman ini menghasilkan kultivasinya sebagai Saint Martial kelas rendah yang menstabilkan. Dia akan bisa mendorong dirinya ke puncak orang suci bela diri kelas rendah kapan saja. Pemahamannya tentang keadaan Guntur juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika dia melakukan serangan, dia mampu menampilkan kekuatan Guntur. Dengan bantuan keadaan Guntur, keadaan awan dalam teknik pedang Lingyun mengalami peningkatan kekuatan. Namun, dia tidak dapat memajukan keadaan gunung. Hal ini mengakibatkan dia tidak dapat memahami langkah terakhir dari teknik pedang Lingyun. Seperti itu, bahkan langkah ke-17, jalan memutar di sekitar puncak, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan awan mengejutkan abadi mengalami peningkatan yang signifikan, Xiao Chen tidak dapat merasa senang karenanya. Listrik di udara mulai perlahan memudar, air terjun yang memancar mulai mengalir lagi. Suara air terjun yang menabrak sungai bisa terdengar sekali lagi. Xiao Chen berkata, sepertinya aku benar-benar harus mencari teknik pedang yang dikaitkan dengan kilat. Pangkat teknik saber Guntur bergegas pada akhirnya terlalu rendah. Itu tidak lagi cocok untukku lagi. Selain itu, terlalu mudah, tidak ada cara untuk membuat perubahan dalam pertempuran. Petik 2. Setelah misi di subruang selesai, dia bisa memilih senjata roh, armor pertempuran, atau teknik bela diri. Xiao Chen telah memilih teknik bela diri. Selama hari-hari ini, Xiao Chen pergi ke semua perpustakaan di setiap puncak untuk melihat kapan dia punya waktu. Pada akhirnya, dia pergi dengan perasaan kecewa. Ada sangat sedikit teknik bela diri murni yang dikaitkan dengan petir. Bahkan jika ada, peringkat mereka terlalu rendah dan tidak bisa menarik perhatian Xiao Chen. Karena tidak ada seorang pun di paviliun pedang surgawi, dia hanya bisa meninggalkan gunung untuk mencari. Namun, sebelum dia pergi, dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Dia telah meminjamkan pedang naga roaming peringkat surga kepada Yun Kexin di masa lalu. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia belum mengembalikannya. Awalnya, dia ingin pergi lebih dari seminggu yang lalu untuk menanyakannya. Bagaimanapun, Xiao Chen belum mencapai titik di mana dia bisa dengan santai membagikan senjata roh peringkat surga. Namun, waktu itu adalah periode penting untuk kultivasinya. Lebih jauh lagi, mengingat karakter Yun Kexin, dia tidak akan menolak untuk membayar kembali hutangnya. Karenanya, dia membiarkannya berlarut-larut hingga hari ini. Xiao Chen meninggalkan puncak King Yun dan bertanya-tanya di mana Yun Kexin tinggal di paviliun pedang surgawi. Setelah itu, dia mengambil waktu dan pergi dengan ekspresi damai. Meskipun sudah setengah bulan, Xiao Chen tidak khawatir bahwa Yun Kexin akan menyalahgunakan Roaming Dragon Sabre untuk dirinya sendiri. Satu-satunya tebakannya adalah bahwa dia memiliki kebutuhan mendesak untuk Roaming Dragon Saber, jadi dia meminjamnya untuk digunakan sementara. Terkadang, aura seseorang akan mengungkapkan karakter seseorang. Aura yang Yun Kexin keluarkan tenang dan tenteram, tidak mungkin baginya untuk melakukan sesuatu yang begitu tercela. Selanjutnya, Xiao Chen telah melakukan kontak dengan aura ini untuk jangka waktu tertentu, dan yakin itu tidak dipalsukan. Kamu mengatakan Yun Kexin sudah pergi setengah bulan yang lalu. Ketika Xiao Chen sampai di tempat tinggal Yun Kexin, dia tidak melihatnya. Dia hanya melihat seorang pelayan yang sedang merapikan tempat itu. Setelah dia meminta Yun Kexin, dia mendapatkan jawaban seperti itu. Setengah bulan yang lalu, saat itulah kita baru saja keluar dari subruang, pikir Xiao Chen dalam hati. Apa sebenarnya yang terjadi padanya untuk pergi begitu mendesak? Apakah Anda Tuan Muda Puncak King Yun Ye? Pelayan itu bertanya ketika dia melihat tanda identitas tergantung di pinggang Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk dan berkata, itu benar, aku Ye Chen dari Puncak King Yun. Ini adalah tanda identitas saya. Petik 2. Pelayan itu tersenyum dan mengeluarkan sebuah catatan. Kalau begitu kamu adalah orangnya. Sebelum Nona Yun pergi, dia meninggalkan sebuah catatan. Dia berkata untuk menyerahkan catatan itu jika seseorang dari Puncak King Yun datang untuk mencarinya. Sudah setengah bulan, tetapi kamu tidak datang. Aku hampir melupakannya. Xiao Chen menerima catatan itu dan perlahan membukanya. Kemudian, dia membacanya di dalam hatinya, Saudara Ye, sesuatu yang mendesak terjadi di rumah dan saya perlu meminjam pedang naga roaming Anda. Masalah ini terjadi tiba-tiba dan saya tidak dapat bertanya secara pribadi kepada Anda, saya harap Anda memaafkan saya untuk itu. Ada beberapa batu roh di bawah tempat tidur. Anggap itu sebagai pembayaran untuk meminjam senjata peringkat surga Anda. Saya akan berterima kasih lagi ketika kita bertemu di masa depan. Saya sangat menyesal untuk ini. Xiao Chen tersenyum lembut dan membakar catatan di tangannya. Itu memang seperti yang dia duga. Yun Kexin memiliki masalah mendesak untuk ditangani dan harus meminjam pedang naga roaming.
Xiao Chen menatap pelayan itu dan tersenyum, apakah kamu lupa bahwa ada sesuatu yang Nona Yun ingin kamu berikan kepadaku? Pelayan yang agak bingung itu berpikir sejenak sebelum berkata, ya, saya ingat sekarang. Ada beberapa kotak di bawah tempat tidur. Mereka cukup berat, saya tidak tahu apa itu. Nona muda menginstruksikan saya untuk tidak membukanya. Saya telah melupakan mereka setelah waktu ini. Petik 2. Pelayan itu membawa Xiao Chen ke kamar tidur Yun Kexin dan mencoba mengeluarkan kotak-kotak itu. Namun, setelah menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Xiao Chen dengan cepat menghentikannya dan mengeluarkan kotak itu sendiri. Namun, dia tidak membuka kotak itu. Dia mengulurkan sens spiritualnya dan menemukan bertonton batu roh kelas rendah. Ketika dia melakukan penghitungan kasar, setidaknya ada 5.000. Yun Kexin benar-benar murah hati. Ada 5.000 batu roh rendah, namun dia dengan santai meletakkannya di bawah tempat tidurnya. Apakah dia tidak takut seseorang mencurinya? Begitu banyak batu roh adalah keberuntungan yang tak terduga. Setelah Xiao Chen menyimpan semuanya di cincin semesta, dia pergi. Bab 261, Lelang. Larut malam, Liu Suifeng bergegas saat Xiao Chen berkultivasi di halamannya. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain berhenti berkultivasi dan bertemu dengannya. Selama setengah bulan terakhir, Liu Suifeng telah meningkat setiap hari. Dia sekarang dipenuhi dengan antusiasme. Xiao Chen tersenyum dan berkata, sudah larut malam, mengapa kamu mencariku? Petik 2. Liu Suifeng tidak terburu-buru untuk menjawab pertanyaan ini. Dia melihat sekeliling terlebih dahulu dan ketika dia menemukan bahwa Xiao Bai tidak ada, dia menghela nafas lega. Dia kemudian tersenyum dan berkata, lelang besar akan segera terjadi di ibu kota provinsi Xie, kota Xie. Ini khusus dilakukan oleh Paviliun Linlang untuk para pembudidaya. Akan ada banyak hal baik di sana. Kebetulan, aku kekurangan senjata roh yang bagus. Saya berharap untuk pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan saya. Saya ingin bertanya apakah Anda ingin ikut dengan saya. Petik 2. Lelang Paviliun Linlang, Xiao Chen tertarik. Dia awalnya bermaksud untuk turun gunung dan mencari petir murni peringkat tinggi yang dikaitkan dengan teknik bela diri. Secara kebetulan, Paviliun Linlang sedang melakukan lelang besar. Ini mungkin menghemat banyak usaha. Xiao Chen bertanya dengan penuh minat, seberapa besar lelangnya? Peringkat item apa yang bisa kita harapkan? Petik 2. Melihat Xiao Chen tertarik, Liu Suifeng dengan cepat memperkenalkan, ini dalam skala yang sangat besar. Ini adalah lelang skala besar sekali dalam satu dekade di Linlang Pavilion. Mereka hanya menerima batu roh untuk transaksi. Standarnya mirip dengan lelang skala besar setahun sekali di ibu kota kekaisaran. Petik 2. Lelang sekali satu dekade, dengan kekuatan Linlang Pavilion, mereka seharusnya tidak mengalami kesulitan mengumpulkan beberapa teknik bela diri peringkat tinggi. Aku bisa pergi dan melihatnya. Memikirkan hal ini, Xiao Chen setuju tanpa ragu-ragu. Liu Suifeng tersenyum dan berkata, kalau begitu sudah beres. Jika Anda kekurangan batu roh, Anda bisa memberi tahu saya. Saya bisa mencari paman kedua saya untuk meminjamkan Anda beberapa. Petik 2. Kekurangan batu roh. Xiao Chen dengan tenang menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan menjawab, tidak perlu, saya punya cukup batu roh. Petik 2. Xiao Chen telah memperoleh 5.000 batu roh kelas medial di dunia bawah tanah dan dia belum menggunakannya. Ketika batu roh tingkat menengah ini ditukar dengan batu roh tingkat rendah, dia akan dapat memperoleh 500.000 batu roh tingkat rendah. Selanjutnya, ada 200 batu roh kelas medial yang diberikan untuk misi dari setengah bulan yang lalu dan juga 5.000 batu roh kelas rendah yang diperolehnya hari ini. Jika Xiao Chen memasukkan semua inti iblis yang dapat ditukar dengan batu roh kelas rendah di cincin semestanya, mungkin saja dia memiliki lebih banyak batu roh daripada yang disimpan puncak King Yun yang jatuh. Dengan begitu banyak batu roh, akan ada lebih dari cukup untuk membeli petir murni yang dikaitkan dengan teknik bela diri peringkat bumi kelas unggul. Karena itu, tidak perlu khawatir. Liu Suifeng berkata, bagus, aku akan menjemputmu besok pagi. Tanda pisah tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Chen bertemu dengan Liu Suifeng seperti yang dijanjikan. Kota Xie berjarak 25.000 km dari Paviliun Pedang Surgawi. Itu cukup jauh, tentu saja, mereka berdua tidak akan bisa berjalan di sana. Mereka pergi ke Aula Binatang Roh Paviliun Surgawi dan masing-masing membayar batu roh untuk menyewa 2 kuda darah naga yang dapat menempuh jarak 1.500 km sehari. Setelah itu, mereka tidak membuang waktu lagi untuk turun gunung. Tanda pisah tanda hubung. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, Song Qianhe dari puncak Biyun menuju kamar Song Ke dengan gembira. Dia tersenyum ketika dia membuka pintu, ayah, kamu menyuruhku mengirim orang untuk mengawasi Ye Chen. Dia baru saja meninggalkan gunung. Song Ke, yang duduk di tempat tidur sambil berkultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan tatapan jahat di tatapannya saat dia dengan dingin berkata, apakah ini benar? Kemana mereka pergi? Apa yang mereka lakukan? Berapa lama mereka akan keluar? Katakan padaku detailnya. Song Qianhe dengan cepat berkata, saya telah bertanya-tanya di Spirit Beast Hall, mereka akan pergi ke kota Xie untuk berpartisipasi dalam lelang 1 dekade sekali. Dengan kuda darah naga, mereka kemungkinan akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan perjalanan pulang.
Aku akhirnya menemukan kesempatan, ada orang yang melindungimu di paviliun pedang surgawi jadi aku tidak punya cara untuk membunuhmu saat kamu di sini. Namun, sekarang setelah Anda meninggalkan paviliun pedang surgawi, mari kita lihat siapa yang dapat melindungi Anda sekarang. Betapa cerobohnya. Song Ke bangkit dan tertawa sinis, lelang sekali dalam satu dekade. Secara kebetulan, saya juga memiliki beberapa teman lama dari masa lalu. Saya bisa meminta mereka untuk membantu saya juga. Petik 2. Tanda pisah tanda hubung. Kuda darah naga bisa menempuh jarak 1.500 km dalam sehari. Jika mereka bergegas sepanjang malam, seharusnya tidak ada masalah menempuh jarak 2.500 km. Namun, terlepas dari manusia atau kuda, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perjalanan sepanjang hari dan sepanjang malam. Sepanjang jalan, mereka mungkin mengalami beberapa bahaya sehingga keduanya harus mempertahankan kondisi puncak mereka. Rata-rata, paling banyak pasangan bisa melakukan perjalanan hanya 2.000 km per hari. Tanda pisah tanda hubung. 3 hari kemudian, Xiao Chen dan Liu Suifeng berhenti di sabana yang luas. Liu Suifeng memperkenalkan, sabana ini disebut sabana iblis. Seluruh area sabana kira-kira seukuran 3 pegunungan Lingyun. Ada binatang roh yang tak terhitung jumlahnya di rumput dan setidaknya ada 100 kelompok bandit di atas kuda. Ini adalah tahap paling berbahaya dari perjalanan kami. Xiao Chen turun dan berkata, kalau begitu, kita harus beristirahat sebentar sebelum bergegas dalam perjalanan. Kita harus memulai perjalanan kita saat masih pagi. Segera, mereka berdua tiba di tempat terbuka. Mereka mulai mendirikan kemah. Mereka telah makan dan tidur di luar sepanjang jalan, jadi mereka sangat akrab dengan mendirikan kemah. Tidak lama kemudian, 2 tenda kecil didirikan. Mereka mengambil beberapa ransum kering dan air. Setelah makan, mereka mulai beristirahat di tempat mereka berada. Malam perlahan berlalu. Setelah berdiskusi, mereka berdua memutuskan bahwa Xiao Chen akan berjaga malam ini dan Liu Suifeng akan beristirahat. Oh Wu. Petik 2. Xiao Chen menyalakan api unggun dan duduk di depannya. Raungan spirit beast di kejauhan bisa terdengar tanpa henti. Cahaya dari api menyinari wajah Xiao Chen, berkedip terus-menerus. Dia memiliki ekspresi yang sangat tenang. Sense spiritual Xiao Chen berbentuk seperti lingkaran cahaya yang menyebar dalam gelombang demi gelombang. Pemandangan sekitar 1.000 meter ditampilkan di benaknya. Ada sekelompok binatang iblis peringkat 4 akhir di arah barat laut. Mereka berjumlah sekitar 200. Raja Serigala sudah hampir menjadi binatang iblis peringkat 5. Ada juga Spirit Beast peringkat 5, Lightning Ox, di arah timur laut. Itu harus menjadi binatang iblis terkuat di sekitar kita. Kemudian di selatan, ada 3 singa darah iblis. Petik 2. Xiao Chen perlahan bangkit dan melirik ke arah timur laut. Dia tertawa acuh tak acuh, sepertinya kita berdua sangat populer. Memikirkan bahwa begitu banyak binatang roh mengincar kita. Kami akan mulai dengan Anda kalau begitu. Petik 2. Penghindaran petir. Sebuah sambaran petir merobek langit malam yang gelap. Ketika petir mendarat, Xiao Chen muncul di samping Lightning Ox. The Lightning Ox adalah petir yang dikaitkan dengan Spirit Beast, sangat sensitif terhadap listrik. Ketika Xiao Chen muncul, sambaran petir setebal lengan ditembakkan ke arahnya dari ujung tanduk sapi petir. Xiao Chen berkata dengan dingin, ini seperti cahaya bintang yang tidak signifikan yang mencoba bersaing dengan bulan atau matahari. Betapa cerobohnya. Petik 2. Awan di langit mulai bergesekan satu sama lain. Sebelum Xiao Chen bergerak, kekuatan guntur sudah mulai terbentuk. Kakak, Lunar Shadow Saber ditarik keluar dengan kecepatan kilat. Ada ledakan keras yang mengganggu sabana yang tenang. Saat Xiao Chen menghunus pedangnya, sambaran petir setebal kaki gajah jatuh dari langit. Petir bergabung dengan pedang. Baut petir yang ditembakkan dari Lightning Ox seperti bayi dibandingkan dengannya dan langsung ditelan. Tidak ada perubahan pada kekuatan pedang saat dia meretas tubuh besar sapi petir dengan keras. Puci, cahaya pedang listrik yang mengerikan meretas sapi petir menjadi 2 dengan suara, sua. Listrik berlama-lama di luka dan aroma daging sapi panggang tercium ke sabana. Ketika Spirit Beast yang tersisa melihat bahwa Xiao Chen telah berurusan dengan Spirit Beast terkuat di sana dengan satu gerakan, mereka segera melarikan diri ke segala arah. Xiao Chen tidak peduli dengan mereka. Setelah dia mengekstrak inti roh sapi petir, dia kembali ke perkemahan. Dia melihat api sudah padam, jadi dia menambahkan kayu bakar lagi. Apa yang sedang terjadi? Liu Suifeng bertanya saat dia keluar dari tenda. Dia telah dikejutkan oleh gemuruh guntur. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak banyak, aku hanya menakuti beberapa binatang roh. Pergi dan tidur. Liu Suifeng mengangguk dan kembali ke tendanya. Dia merasa cukup percaya diri dengan kekuatan Xiao Chen. Selama dia tidak memenuhi keberadaan puncak di savana iblis, dia akan bisa bergerak tanpa hambatan. Tanda pisah tanda hubung. Lebih dari 1.000 meter, di sebuah bukit kecil yang tidak bisa dijangkau oleh sense spiritual Xiao Chen, ada 2 bandit dengan pedang besar menunggangi kuda besar. Mereka telah melihat apa yang baru saja terjadi. Salah satu bandit berkata dengan kaget, betapa kuatnya. Dia mampu membunuh sapi petir binatang roh peringkat 5 dalam satu gerakan. Pemimpin pertama, haruskah kita tetap bergerak? Petik 2. Ada bekas luka panjang di wajah orang yang dipanggil sebagai pemimpin pertama.
Dia tinggi dan kekar, penampilannya sangat ganas. Dia tertawa dengan kejam, semakin kuat mereka, semakin baik hal-hal pada mereka. Mereka hanya 2 orang. Kelompok kami memiliki lebih dari 200 orang. Sejak kapan kita takut pada siapapun di sabana ini? Bandit lain melanjutkan, mereka seharusnya ikut serta dalam pelelangan di kota Sie. Baru-baru ini saya mendengar dari saudara-saudara di kelompok lain bahwa mereka telah merampok beberapa pesta serupa. Panen mereka sangat besar. Setiap kali mereka melakukannya, mereka bisa mendapatkan beberapa puluh ribu batu roh kelas rendah. Namun, kedua orang ini tampaknya adalah murid inti Paviliun Pedang Surgawi. Jika kita menyerang mereka, kita mungkin menimbulkan murka Paviliun Pedang Surgawi. Petik 2. Pemimpin pertama tertawa terbahak-bahak, mengapa kita harus takut? Setelah kita membunuh mereka dan mengubur mayat, siapa yang tahu kita melakukannya? Bahkan jika kita gagal, kita bisa bersembunyi begitu saja. Pada saat itu, balas dendam dari Paviliun Pedang Surgawi akan jatuh pada kelompok lain. Itu akan membantu kami untuk membunuh beberapa pesaing kami. Ketika bandit lain mendengar ini, dia tertawa, pemimpin pertama benar-benar bijaksana. Dengan cara ini, kita juga tidak akan dirugikan. Petik 2. Pemimpin pertama berkata dengan dingin, kumpulkan saudara-saudara, kita bergerak besok siang. Tanda pisah tanda hubung. Ketika langit menjadi cerah, Xiao Chen dan Liu Suifeng menaiki kuda darah naga mereka dan melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, Xiao Chen tiba-tiba menarik kendali dan berhenti. Liu Suifeng dengan cepat berhenti juga dan bertanya dengan hati-hati, apakah ada masalah? Petik 2. Xiao Chen mengangguk, kami telah ditandai oleh sekelompok bandit. Mereka memiliki sekitar 200 orang. Yang terlemah dari mereka adalah Grand Master bela diri. Mereka memiliki lebih dari 10 Martial Saint, yang terkuat di antara mereka adalah Martial Saint kelas superior. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Liu Suifeng mendengar bahwa ada begitu banyak orang, dia tidak bisa tidak khawatir. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kami membunuh pemimpinnya terlebih dahulu. Begitu kita membunuh orang terkuat, sisanya tidak akan menjadi ancaman. Petik 2. Gemuruh. Memang itu seperti yang dikatakan Xiao Chen. Segera, sekitar 200 bandit tiba di depan mereka berdua. Orang yang memimpin mereka adalah pemimpin pertama dari kemarin. Ketika dia melihat mereka berdua, senyum jahat muncul di wajahnya yang tampak mengerikan. Dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dan hanya meraung dan bergegas. Xiao Chen menamparkan telapak tangannya di punggung kuda dan terbang ke udara. Segera, senjata dan panah tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arahnya. Cambuk ekor naga biru. Xiao Chen berteriak dan berubah menjadi busur ungu, seperti naga banjir yang bergerak di udara. Ini menyebabkan panah yang terbang ke arahnya jatuh ke tanah. Di akhir busur, Xiao Chen langsung muncul di hadapan pemimpin pertama. Lunar Shadow Saber digambar dengan suara, Huang Dang. Lampu listrik mengerikan yang membawa kekuatan guntur meretas kepala pemimpin pertama. Bab 262, Bandit yang disayangkan. Semua ini terjadi dalam waktu yang diperlukan untuk berkedip beberapa kali. Pemimpin pertama tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat dia menyadarinya, Lunar Shadow Saber sudah berada di dekat kepalanya. Pemimpin pertama terkejut dan dengan cepat menarik pedang kavalerinya untuk memblokirnya, melindungi kepalanya. Bang! Langkah tergesa-gesa itu tidak mampu memblokir serangan secepat kilat Xiao Chen. Oleh karena itu, pemimpin pertama terlempar dari kuda dengan ledakan keras. Pemimpin pertama menabrak beberapa bandit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Lengan kanannya mati rasa dan ketakutan memenuhi hatinya. Pemimpin pertama bangkit dan berteriak, lawan ini tidak mudah dihadapi, bunuh bocah ini dulu sebelum kita melakukan hal lain. Petik 2. Bandit Martial Saint lainnya dengan cepat menyerah mengejar Liu Suifeng dan menuju Xiao Chen. Adapun Liu Suifeng, dia mengirimkan pedang Qi kemana-mana. Dengan mengandalkan keuntungannya memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi, kelompok bandit untuk sementara tidak dapat mendekatinya. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada bahaya. Xiao Chen mendarat dan bandit Martial Saint segera datang. Bandit itu dengan ganas menyerang ke arah kepala Xiao Chen. Kultivator yang menggunakan senjata besar cenderung memiliki gaya bertarung yang sangat lugas. Oleh karena itu, kekuatan teknik bela diri mereka sangat besar. Kekuatan serangan kekuatan penuh mereka agak mengesankan. Xiao Chen mengayunkan pedangnya ke atas, menghadapi serangan dari bandit, menghalanginya untuk bergerak lebih jauh. Terlepas dari berapa banyak kekuatan yang dimasukkan, itu tidak dapat maju lebih jauh. Puci, puci, bandit lain menembakkan pedang Qi dan pedang Qi ke Xiao Chen terus-menerus. Xiao Chen hanya tersenyum dan menerapkan beberapa kekuatan dengan tangan kanannya. Bandit yang menggunakan pedang kavaleri segera merasakan kekuatan yang kuat, mengakibatkan pedang di tangannya dikirim terbang dan dia tersandung beberapa langkah ke belakang. Gunung berputar menghancurkan awan. Xiao Chen berteriak dan gambar gunung bergabung ke dalam Lunar Shadow Saber. Angin kencang bertiup di depannya, menyebabkan semua pedang Qi dan pedang Qi terbang ke arahnya berhamburan. Pukulan fatal puncak kesepian. Xiao Chen dengan cepat mengambil langkah maju dan dia menebas seorang kultivator menggunakan gada. Sebuah puncak tunggal muncul di atasnya dan pedang itu membawa kekuatan besar saat itu membelah bandit menjadi dua.
9 transformasi Roaming Dragon. Bersihkan pemotong angin. Aura Xiao Chen cerah seperti pelangi saat melonjak. Tiba-tiba, 9 angin sejuk muncul. Di setiap angin sejuk, ada sosok yang bersembunyi di dalamnya. Puci, Puci, hanya melihat angin sejuk dan bukan pedang. 9 sosok itu ilusi, sama sekali tidak memiliki niat membunuh. Bahkan cahaya pedang tidak terlihat, tidak mungkin untuk menghindar. 9 semburan darah segera muncul di udara, memenuhi langit. Luka besar muncul di dada 9 bandit. Pemimpin pertama, yang sudah bergegas ke dalam jarak 100 meter dari Xiao Chen, melihat apa yang terjadi dan tahu bahwa situasinya buruk. Dia dengan cepat berhenti dan berteriak, tahan dia. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, dia segera berbalik dan melarikan diri. Segera, beberapa bandit yang tak kenal takut menyerbu Xiao Chen, menghalanginya. Mencari kematian. Xiao Chen berteriak dengan dingin dan lunar Shadow Saber seputih salju menyala dengan lampu listrik, meninggalkan busur ungu di belakangnya. Listrik berkedip-kedip di busur, mengeluarkan suara, zizi, tanpa henti. Ini adalah jurus kedua dari teknik saber guntur bergegas, Aclite Chop. Bandit di sekitarnya hanya martial Grandmasters. Tubuh mereka segera dipotong menjadi 2 oleh cahaya busur. Listrik menempel di luka mereka, membakarnya hitam. Segera setelah itu, tidak ada yang berani mendekati Xiao Chen. Sementara semua ini terjadi, pemimpin pertama melompat ke atas kuda dan sudah berlari sejauh sekitar 1000 meter. Xiao Chen mengeluarkan busur pembunuh jiwa dan panah cahaya esensi dari cincin semesta. Kemudian dia menarik anak panah itu, menariknya kembali, dan melepaskannya. Ledakan sonik yang menusuk datang dari udara. The Essence Light Arrow menjadi seperti meteor dan langsung menyusul pemimpin pertama yang melarikan diri, menembus dadanya. Setelah panah cahaya esensi membunuh pemimpin pertama, ia terus terbang selama beberapa ratus meter sebelum melambat dan mendarat. Melihat pemimpin mereka mati, bandit yang tersisa semuanya kehilangan kepercayaan diri. Mereka tidak ingin melanjutkan pertempuran yang sia-sia, jadi mereka berpencar dan melarikan diri. Mereka berdua dengan santai membunuh beberapa bandit tetapi tidak mengejar mereka. Xiao Chen menuju tubuh pemimpin pertama saat Liu Suifeng tetap di tempatnya dan mencari tubuh para bandit martial Saint. Sejak lama, Xiao Chen merasa bahwa busur pembunuh jiwa memiliki potensi yang tidak terbatas. Kembali di masa lalu, dia sudah bisa membunuh tetua pertama klan Jiang dengan satu panah. Sekarang kekuatan fisiknya telah mencapai 6.000 kg kekuatan busur pembunuh jiwa pasti akan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, Xiao Chen masih terkejut karena bisa membunuh seorang martial Saint kelas superior yang tidak waspada. Sepertinya kekuatan Soul Slayer Bow tidak hanya terbatas pada ini. Tidak diketahui kekuatan seperti apa yang akan ditampilkan ketika menyerang para pembudidaya yang melatih tubuh mereka ke tingkat bijak. Mungkin bahkan bisa menembak jatuh bintang-bintang di langit. Membawa pikiran seperti itu, Xiao Chen perlahan berjalan ke tubuh pemimpin pertama. Kemudian dia melepaskan cincin tata ruang pemimpin pertama dan menuangkan beberapa puluh ribu batu roh kelas rendah. Xiao Chen sangat terkejut, dia tidak menyangka bisnis bandit begitu menggiurkan. Tidak heran ada begitu banyak bandit di Devil Savannah. Xiao Chen tersenyum dan meletakkan semua batu roh kelas rendah. Kemudian, dia mulai mencari hal-hal lain. Ada beberapa manual senjata roh dan teknik bela diri sampah yang tidak berguna. Meski begitu, Xiao Chen hanya melemparkannya ke cincin semesta. Tiba-tiba, sebuah peta yang berkilauan dengan cahaya spiritual muncul dalam pandangan Xiao Chen. Dia mengambilnya dan melihat lebih dekat. Ada gunung dan sungai di peta, dan ada jejak yang ditunjukkan oleh panah di atasnya. Titik akhirnya berada di ujung sungai, itu ditunjukkan oleh titik merah yang sangat mencolok. Ujung sungai tampak seperti lautan luas, dan tempat yang ditunjukkan titik merah adalah sebuah pulau. Xiao Chen tidak terlalu akrab dengan geografi bangsa Qin besar. Karenanya, dia tidak tahu di mana titik merah itu. Peta itu terbuat dari bahan yang luar biasa, itu mengeluarkan energi spiritual yang padat. Ini seharusnya dibuat menggunakan kulit binatang dari binatang roh peringkat tinggi. Setelah dia meletakkan peta dengan benar, Xiao Chen bergumam, sepertinya peta ini tidak sederhana. Jika saya punya waktu di masa depan, saya harus mencari kesempatan untuk menemukan titik akhir dari peta ini. Siapa tahu, mungkin saya bisa menemukan pertemuan yang kebetulan. Petik 2. Bagi para pembudidaya, pertemuan kebetulan adalah hal yang dicari semua orang. Pada kenyataannya, semua ahli yang terkenal memiliki pertemuan kebetulan dalam beberapa hal. Di zaman sekarang, itu masih sama. Banyak pembudidaya biasa mengalami peningkatan kekuatan yang eksplosif setelah mengalami pertemuan yang kebetulan, ini adalah kejadian yang cukup umum. Di bawah kondisi yang sama, seperti bakat, kemampuan pemahaman, teknik bela diri, atau teknik kultivasi, setiap jenius akan berada pada level yang sama. Jika mereka ingin menonjol dari grup dan berdiri di puncak, itu akan tergantung pada pertemuan kebetulan seperti apa yang mereka alami. Peristiwa di hutan Savage dapat dianggap sebagai pertemuan kebetulan bagi Xiao Chen. Namun, manfaat dari pertemuan kebetulan ini terlalu sedikit. Sekarang dia memikirkannya, dalam pertemuan kebetulan itu, yang dia dapatkan hanyalah beberapa batu roh kelas rendah dan pedang patah. Manfaat sebenarnya mungkin diambil oleh Chu Chaoyun. Ye Chen, apa yang kamu dapatkan?
Saya berhasil mendapatkan 4.000 batu roh kelas rendah dari orang-orang itu. Mereka juga memiliki beberapa pil obat dan inti roh. Menambahkan semuanya bersama-sama, itu akan bernilai lebih dari 8.000 batu roh kelas rendah. Sama seperti Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya, suara bersemangat Liu Suifeng datang dari belakang. Xiao Chen bangkit dan tersenyum, saya memiliki panen yang cukup bagus, ada beberapa puluh ribu batu roh kelas rendah di cincin spiritual orang ini. Petik 2. Liu Suifeng menggigit lidahnya ketika mendengar ini. Kemudian dia berkata, kelompok bandit ini sangat kaya. Xiao Chen melihat sekelilingnya. Dataran rumput yang luas memenuhi pandangannya. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, rumput kuning yang layu bergerak seolah-olah itu ombak. Tempat ini adalah tempat yang bagus untuk penyergapan. Ketika pedagang atau pembudidaya tunggal melewati tempat ini, bandit ini akan merampok mereka. Ketika tidak ada pedagang, mereka akan membunuh binatang roh. Selama mereka bekerja keras, akan sulit bagi mereka untuk menjadi miskin. Liu Suifeng tertawa, kalau begitu, menurut apa yang Anda katakan, jika kita membunuh semua bandit, kita akan kaya. Petik 2. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, itu tidak realistis. Jika kita bisa memikirkan ini, orang lain juga bisa. Namun, bandit di sabana masih aktif. Pasti ada sesuatu yang tidak kita sadari. Petik 2. Liu Suifeng mengangguk, memang. Saya telah mendengar bahwa 3 klan besar di Provinsi Xie pernah mengepung para bandit di sabana iblis. Namun, itu mengakibatkan kegagalan. Itu pasti seperti yang kamu katakan. Setelah itu, mereka berdua berhenti membahas masalah itu. Mereka naik ke kuda darah naga mereka dan dengan cepat melanjutkan perjalanan mereka. Tanda pisah, tanda pisah. 5.000 meter di langit, seorang lelaki tua bersembunyi di awan putih yang bergerak. Dia melihat semua yang terjadi di lapangan. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan senyum hati-hati dan berkata, sepertinya permintaan Song Ke ini tidak mudah untuk diselesaikan. Saya tahu bahwa 1.000 batu roh kelas medial tidak akan mudah didapat. Orang ini masih belum mengungkapkan semua kartu asnya. Saya harus terus mengamatinya selama beberapa hari. Bahkan Song Ke merasa sulit untuk berurusan dengannya. Sebagai Raja Bela Diri kelas rendah belaka, saya harus lebih berhati-hati. Petik 2. Orang tua ini bernama Yue Mingshan. Dia adalah Raja Bela Diri kelas rendah yang merupakan seorang kultivator independen. Dia memiliki sifat berhati-hati dan memiliki ketenaran di Provinsi Xie. Pada hari-hari awalnya, dia pernah berurusan dengan Song Ke. Setelah Yue Mingshan berjanji pada Song Ke untuk membantu membunuh Xiao Chen, dia terus mengawasi. Song Ke sebenarnya menawarkan harga 1.000 batu roh kelas medial untuk Martial Saint kelas rendah yang tidak signifikan. Setelah Yue Mingshan memverifikasi bahwa Xiao Chen memang hanya seorang Martial Saint kelas rendah, dia menjadi lebih berhati-hati. Segala sesuatu yang tidak normal memiliki alasan di baliknya. Yue Mingshan sangat jelas tentang orang seperti apa Song Ke itu. Jika itu adalah sesuatu yang bahkan dia rasa sulit untuk dihadapi, maka itu pasti tidak akan mudah. Memang, setelah mengamati selama beberapa hari, pertempuran hari ini memverifikasi tebakan Yue Mingshan. Meskipun Xiao Chen hanya seorang Martial Saint kelas rendah, kecakapan tempurnya cukup baginya untuk dengan mudah membunuh Saint Martial kelas superior biasa. Kecakapan tempurnya yang mengerikan mungkin telah melampaui seorang Saint Martial kelas superior puncak. Yue Mingshan bergumam, jika itu semua untuknya, aku tidak akan takut. Namun, jika dia memiliki martial spirit yang diwarisi, maka saya tidak akan melibatkan diri dalam bisnis ini. Tanda pisah, tanda pisah. Sampai sekarang, Xiao Chen dan Liu Suifeng tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang. Mereka hanya melintasi savana iblis yang luas. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Keduanya terus bertemu dengan beberapa kelompok bandit. Hasil akhirnya adalah semua bandit dibunuh dan dirampok. Dalam 5 hari, jumlah batu roh kelas rendah yang mereka peroleh melebihi lebih dari 20.000. Tentu saja, di sepanjang jalan, ada beberapa kelompok bandit yang sangat kuat. Pemimpin mereka adalah Raja Bela Diri dan memiliki ribuan orang. Xiao Chen selalu mempertahankan keadaan siaga tinggi. Dia terus mengembangkan sense spiritualnya. Setiap kali dia merasakan kelompok seperti itu, dia akan menghindari mereka, menjaga jarak 2 kilometer. Dia pasti tidak akan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Bab 263, melihat vulgar Fatih lagi. Pada hari khusus ini, mereka berdua menyapu sekelompok bandit lain. Setelah Liu Suifeng menggeledah semua mayat, dia berkata dengan gembira, saya awalnya berpikir bahwa sabana iblis ini akan sangat berbahaya. Saya tidak menyangka bahwa kami akan mendapatkan begitu banyak kekayaan yang tidak terduga. Jumlah batu roh yang saya peroleh lebih banyak daripada yang saya miliki sebelumnya. Petik 2. Xiao Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Sepertinya segalanya terlalu lancar dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan Liu Suifeng menjadi sedikit terlalu percaya diri. Kenyataannya, sabana iblis dipenuhi dengan bahaya. Itu jauh dari apa yang dikatakan Liu Suifeng. Jika bukan karena Xiao Chen, tidak mungkin Liu Suifeng melakukan perjalanan sejauh ini sendirian. Setiap bandit akan dapat membunuhnya dengan mudah. Bahkan Xiao Chen tidak berani menurunkan kewaspadaannya di savana iblis ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia secara pribadi telah melihat dengan sense spiritualnya sekelompok bandit yang dipimpin oleh Raja Bela Diri Puncak.
Sepertinya penatua biasa dari paviliun pedang surgawi tidak akan cocok untuknya. Dia harus mengatakan sesuatu untuk memperingatkan Liu Suifeng. Oleh karena itu, Xiao Chen berkata, kalau begitu, kamu harus melanjutkan perjalanan ini sendirian. Itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan membelah batu roh. Ketika Liu Suifeng mendengar itu, dia langsung tercengang. Kemudian dia memikirkan apa yang dia katakan dan merasa bahwa itu salah. Dia berkata, Ye Chen, jangan khawatir, aku baru saja mengatakannya. Saya masih jelas tentang situasi di sini. Petik 2. Xiao Chen menghela nafas lega. Sepertinya Liu Suifeng adalah orang yang rasional. Dia mengerti kapan harus maju dan mundur. Membunuh, membunuh, membunuh. Saat mereka berdua berbicara, angin sepoi-sepoi membawa suara pembunuhan kepada mereka berdua. Ekspresi mereka berubah saat mereka dengan cepat berhenti berbicara dan mendengarkan dengan ama. Liu Suifeng berkata, sepertinya pedagang sedang diserang oleh bandit. Haruskah kita pergi melihatnya? Petik 2. Di ujung savane iblis adalah sungai naga hitam yang menembus negara Qin besar. Ada sebuah pelabuhan besar di sana yang dapat membawa barang-barang dari negara Qin besar ke seluruh benua Tianwu. Jadi, ada banyak pedagang di Devil Savana. Selama hari-hari ini, mereka berdua telah bertemu banyak kelompok pedagang. Ketika mereka bertemu dengan mereka yang membutuhkan bantuan, mereka akan selalu membantu. Itulah mengapa Liu Suifeng mengajukan pertanyaan seperti itu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, ada sebuah bukit kecil di sana. Kita harus bisa mengamati situasi di depan dari sana. Kami akan memutuskan setelah melihat-lihat. Petik 2. Selama itu dalam kemampuan mereka, Xiao Chen akan melakukan yang terbaik untuk membantu para pedagang. Namun, jika kelompok bandit itu terlalu kuat, Xiao Chen tidak akan cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Mereka berdua bergegas ke tempat yang tinggi dan mereka melihat situasi di depan. Itu memang sekelompok pedagang yang diserang oleh sekitar 500 bandit. Para bandit bergerak tanpa hambatan. Ketika mereka menyerang para penjaga tidak dapat membalas. Mereka semua berteriak dengan sangat bersemangat. Kelompok pedagang ini agak aneh. Semua kotak dan gerbong dihias dengan lapisan emas yang berkilauan, itu sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Selanjutnya, Xiao Chen dan Liu Suifeng tidak melihat bendera asosiasi pedagang. Ini membuktikan bahwa mereka hanyalah asosiasi pedagang kecil, jadi tidak penting apakah mereka menunjukkan bendera mereka atau tidak. Liu Suifeng merasa itu mencurigakan. Dia berkata, ada apa dengan kelompok pedagang ini? Mengapa mereka membuat diri mereka mencolok? Mereka hanya meminta untuk dirampok. Kelompok bandit itu sepertinya tidak sulit untuk dihadapi. Haruskah kita membantu mereka? Xiao Chen merasa itu sangat aneh juga. Kebanyakan pedagang biasa akan sangat rendah hati sehingga mereka tidak akan menarik perhatian para bandit. Bahkan ada beberapa kelompok pedagang yang akan membuat gerbong mereka terlihat sangat babak belur dan rusak. Namun, kelompok pedagang ini sangat berbeda. Dari kota-kota yang berisi barang-barang hingga gerbong-gerbong yang membawa barang-barang itu, semuanya diembos dengan emas. Bahkan pelana pada kuda terbuat dari emas murni. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, kelompok pedagang ini cukup aneh, mari kita tunggu sebentar. Pada saat ini, para bandit telah mendorong jalan mereka ke posisi inti kelompok pedagang. Ada kereta yang sangat mewah di sana. Kereta ini ditarik oleh 5 kuda yang dilapisi emas murni. Butuh ruang sekitar 10 meter persegi. Dekorasi, pegangan, dan bahkan rodanya terbuat dari emas murni. Betapa borosnya, Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ini hanyalah perbendaharaan yang bergerak, itu akan menjadi keajaiban jika mereka tidak dirampok di Devil Savana. Hahaha, kami mengaitkan ikan besar lainnya. Tiba-tiba, suara vulgar datang dari kereta mewah. Huci, sosok gemuk terbang keluar dari jendela kereta. Orang itu memegang tutup peti mati emas besar di tangannya. Sosok gemuk itu melintas di udara, kecepatannya tidak sesuai dengan sosoknya, dia sangat cepat hingga sulit dipercaya. Bang! Tutup peti mati menyapu di udara, dan mendarat di pemimpin bandit. Pedang yang digunakan pemimpin bandit untuk diblokir langsung dihancurkan berkeping-keping oleh tutup peti mati. Tutup peti mati membawa kekuatan besar saat menabrak pemimpin bandit, menjatuhkannya terbang dan menyebabkan dia muntah darah, dia tidak punya cara untuk melawan. Sosok gemuk itu menghancurkan tutup peti mati dengan keras ke tanah. Itu menyebabkan suara ledakan yang keras dan tanah mulai bergetar. Kuda-kuda itu segera terkejut ketika tanah mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Semua bandit jatuh ke tanah. Sosok gemuk itu berteriak, kalian semua, berhenti berpura-pura, berdiri untuk tuan gemuk ini. Petik 2. Para bandit di tanah merasa aneh, siapa yang berpura-pura? Kami benar-benar jatuh, bahkan jika Anda tidak menyuruh kami untuk bangun, kami akan tetap berdiri. Namun, sesuatu yang mengejutkan para bandit terjadi. Para penjaga yang telah mereka kalahkan sebelumnya semuanya berdiri dengan sikap yang bersemangat dan bersemangat, seperti tidak terjadi apa-apa pada mereka. Aura yang datang dari mereka sangat ganas dan ada kilatan tak menyenangkan di mata mereka. Mereka semua memberikan penampilan yang penuh dengan niat jahat. Tatapan ini membuat mereka terlihat lebih seperti bandit daripada bandit itu sendiri. Kelompok bandit perlahan berkumpul bersama sebelum menemukan bahwa mereka telah tanpa sadar dikelilingi oleh penjaga pedagang.
Mereka segera mulai panik. Bang! Tiba-tiba, sosok gemuk itu melompat dan tutup peti mati di tangannya menuju ke pemimpin bandit yang baru saja berdiri. Sebelum pemimpin bandit bisa bereaksi, dia dihempaskan ke tanah lagi. Darah mengalir dari kepalanya, dan kali ini, dia tidak bisa berdiri lagi. Sosok gendut itu menginjak kasar pemimpin bandit yang berusaha bangkit. Tutup peti mati emas diletakkan di tanah dengan berat saat dia mengutuk, apakah Tuan Gemuk ini mengatakan kamu bisa berdiri? Namun Anda masih berdiri. Aku akan menginjakmu sampai mati. Ada tatapan sengit di mata sosok gemuk itu saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Ketika bandit lain melihat situasi pemimpin mereka, mereka segera mengerti apa yang dimaksud dengan sosok gemuk itu. Mereka semua dengan cepat bersujud di tanah. Tiba-tiba sosok gemuk itu tertawa terbahak-bahak, sekarang saya nyatakan ini perampokan. Selain pakaian dalammu, tinggalkan semuanya. Petik 2. Situasi berubah seketika. Di bawah aura kuat sosok gemuk itu, para bandit di tanah tidak berani melawan. Mereka semua bersujud di tanah dengan patuh, tidak berani bergerak. Ketika mereka melihat bagaimana pemimpin itu berakhir, ke titik di mana dia diinjak-injak, mereka tahu bahwa mereka hanya bisa mengakui kekalahan mereka. Setelah beberapa saat, seseorang dengan cepat berjalan. Orang ini adalah pelayan dari kota air putih di masa lalu. Dia berkata, Tuan Muda, saya telah menghitung semuanya. Ada total 10.000 batu roh kelas rendah. Jika kami memasukkan barang-barang mereka yang lain, totalnya adalah 15.000 batu roh kelas rendah. Sosok gemuk itu sedikit mengernyit dan mengatakan sesuatu yang membuat para bandit ingin muntah darah, mengapa jumlahnya sangat sedikit. Apakah Anda melakukan seperti yang saya katakan? Sudahkah Anda memeriksa pakaian dalam mereka? Petik 2. Di atas bukit, Xiao Chen dan Liu Suifeng sedang menyaksikan apa yang terjadi. Mereka berdua merasa sangat heran. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Kebetulan, dia harus menyelesaikan akun dengan si gendut ini. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Sebenarnya, dia seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Hanya si gemuk sialan, Jin Badao, yang akan menggunakan kereta yang begitu mencolok dan hambar. Liu Suifeng merasa seperti tercerahkan ketika dia berkata, jadi, itu adalah Jin Dabao dari klan Jin. Tidak heran mereka begitu flamboyan. Saya sebenarnya salah menilai mereka sebelumnya. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia agak terkejut. Dia bertanya, kamu kenal dia? Liu Suifeng mengangguk dan menjelaskan, dia adalah tuan muda dari Asosiasi Pedagang Besar Bangsa Tang Besar, Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas. Mereka adalah salah satu dari 5 asosiasi pedagang besar di bawah langit, dan mereka berada dalam posisi yang sama dengan Asosiasi Pedagang Feng Yu Bangsa Qin Besar. Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas dulu tidak memiliki ketenaran di negara Qing Besar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjalin hubungan dengan Heavenly Craft Manor. Mereka sekarang sangat aktif di negara Qin Besar. Salah satu dari 5 asosiasi pedagang besar, untuk berpikir asal-usul lemak ini begitu hebat, Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri ketika dia mendengar penjelasan Liu Suifeng. Xiao Chen sudah menduga asal-usulnya luar biasa sejak lama. Namun, dia tidak menyangka bahwa asal-usulnya akan sangat mengejutkan. Liu Suifeng memiliki pandangan yang agak panik di matanya. Dia berkata, Ye Chen, kita harus pergi dengan cepat. Orang ini tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia menargetkan kita, itu bukan hal yang baik. Xiao Chen merasa itu aneh, jadi dia bertanya, kenapa? Liu Suifeng berkata, reputasinya di Provinsi Xie sangat buruk. Menurut desas-desus, pewaris 3 klan bangsawan dari klan Yan Provinsi Xie benar-benar dipermalukan olehnya di Provinsi Dongming. Setelah dia kembali, dia merasa sangat terhina dan malu sehingga dia menghilang. Xiao Chen berkeringat di dalam hatinya, rumor ini tidak hanya mengerikan pada tingkat biasa. Yan Qianhe jelas dibunuh olehnya, namun desas-desus mengubahnya menjadi menghilang karena malu. Xiao Chen tersenyum tipis, itu hanya rumor. Ayo, saya punya beberapa akun untuk diselesaikan dengan lemak ini. Petik 2. Terlepas dari tatapan terkejut Liu Suifeng, Xiao Chen telah meninggalkan bukit dan menuju ke sana dengan cepat. Lemak itu memiliki senyum sombong di wajahnya. Namun, ketika dia secara tidak sengaja melihat Xiao Chen bergegas, dia terkejut. Dia pikir dia salah lihat. Ketika dia melihat lagi untuk memverifikasinya, dia dengan cepat melepaskan pemimpin bandit dan berlari kembali. Cambuk ekor naga biru. Xiao Chen berteriak dan kemudian menciptakan busur ungu di udara, seperti naga banjir yang bergerak di udara. Dengan suara, "Sua," dia mendarat di depan Jin Dabao. Saudara Dabao, kita bertemu lagi. Apakah kamu tidak mengenali saya? Kenapa larinya cepat sekali? Xiao Chen berdiri di depan Jin Badao dan tersenyum lembut. Jin Dabao mengungkapkan senyum canggung dan meletakkan tutup peti mati ke dalam cincin tata ruangnya. Dia berkata, saya benar-benar hampir tidak bisa mengenali Anda, saya pikir itu adalah beberapa ahli. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, berhentilah berpura-pura. Ying Yue datang ke paviliun pedang surgawi belum lama ini. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dijelaskan? Petik 2. Jin Dabao memasang ekspresi lurus dan berkata, wanita itu memaksaku, kamu harus percaya padaku. Dia punya kotoran pada saya. Saya dipaksa ke keadaan tidak berdaya, itu sebabnya saya mengatakan itu.
Petik 2. Jika saya percaya Anda, saya akan menjadi idiot. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan dia. Dia berkata, saya tahu Anda akan mengatakan itu. Berhenti berbicara omong kosong. Patung itu sebenarnya dijual seharga 100 batu roh kelas rendah, berapa banyak yang akan kamu berikan padaku? Petik 2. Jin Dabao tertawa malu, hubungan seperti apa yang kita miliki? Berbicara tentang uang akan menyakiti perasaan kita. Ayo, ayo masuk ke gerbongku. Jangan katakan apa-apa lagi, biarkan aku menerimamu dengan benar. Petik 2. Bab 264, semakin kuat lawan, semakin saya akan menjadi. Liu Suifeng dengan cepat bergegas. Ketika dia melihat Jin Dabao memanjakan Xiao Chen, dia sangat heran. Dia tidak menyangka Jin Dabao yang sulit dihadapi bisa menunjukkan ekspresi seperti itu. Tanda pisah. Di atas langit, di dalam awan yang mengambang, Yue Mingshan sedikit mengernyit, aku cukup bisa memverifikasi bahwa dia tidak memiliki martial spirit yang diwarisi. Namun, dia bergaul dengan orang-orang asosiasi pedagang Raja Wali Emas. Sepertinya saya hanya bisa menunggu kesempatan lain. Petik 2. Di dalam kereta mewah, Xiao Chen dan Jin Dabao sama-sama duduk di depan meja. Dibandingkan dengan dekorasi luar, bagian dalamnya jauh lebih sederhana. Meskipun mereka melaju dengan kecepatan tinggi, keretanya sangat stabil. Xiao Chen, yang duduk di dalam, tidak merasa gemetar. Jin Dabao memandang Xiao Bai, yang duduk di sampingnya, dan tersenyum. Dia berkata, Xiao Bai ini tumbuh menjadi semakin dicintai. Puci, saat Jin Dabao mengulurkan tangannya untuk menggosok kepalanya, dia dicakar dengan kejam oleh cakar Xiao Bai sebelum dia bisa menyentuhnya. Dia berseru, kamu masih galak ini. Untungnya, kulit Tuan Gemuk ini sangat tebal, jadi tidak ada yang terjadi. Petik 2. Xiao Chen tertawa dan bertanya, bagaimana penyelidikanmu terhadap makam Kaisar Tianwu? Petik 2. Xiao Chen selalu ingin tahu tentang makam Kaisar Tianwu di sisa-sisa kuno. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki. Secara kebetulan, dia bertemu Jin Dabao. Secara alami, dia harus bertanya. Jin Dabao berhenti tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak ada berita yang berguna. Aku hanya bisa memastikan bahwa mayat itu memang milik Kaisar Tianwu terakhir dan Chu Chaoyun memang mengambilnya. Setelah itu, Chu Chaoyun mengikuti pelatihan tertutup, dia baru saja keluar baru-baru ini. Xiao Chen memiliki ekspresi serius. Sejujurnya, sejak dia meninggalkan kota Mohe, dia jarang mengalami kerugian. Namun, dia tidak menderita kerugian lebih dari sekali di tangan Chu Chaoyun. Xiao Chen merasakan ketakutan yang mendalam terhadap orang ini. Karena itu, dia ingin mendengar berita tentang dia. Dia terus bertanya, bagaimana kultivasinya? Apakah ada referensi yang pasti? Jin Dabao berkata, saya tidak melihatnya secara pribadi tetapi dia setidaknya adalah orang suci bela diri kelas superior. Peti mati emas itu pasti dapat membantu seorang kultivator meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Petik 2. Berbaring di peti mati dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Ini sangat aneh. Xiao Chen merasa curiga dan berkata, bagaimana kamu tahu? Si gendut terkekeh dan berkata, jangan lupa, Tuan Gemuk ini juga mendapatkan sepotong peti mati. Setelah menelitinya untuk waktu yang lama, saya yakin dengan kesimpulan ini. Petik 2. Xiao Chen memiliki kesan yang cukup dalam tentang tutup peti mati emas. Ketika diayunkan, itu terlihat sangat biasa. Namun, sense spiritualnya mendeteksi fluktuasi ruang di sekitarnya. Saat diayunkan, sepertinya itu menembus ruang dan menciptakan dunia kecil yang belum matang. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan bertanya dengan suara cemberut, apakah Chu Chaoyun mendapatkan api surgawi yang diwarisi oleh Kaisar Tianwu? Ini adalah hal yang paling diperhatikan Xiao Chen. Meskipun itu hanya 1/10 dari api surgawi yang diwarisi, kekuatannya masih sangat mengerikan. Jika Chu Chaoyun bisa memahaminya sepenuhnya, itu akan jauh lebih kuat daripada Purple Thunder True Fire milik Xiao Chen saat ini. Xiao Chen tidak takut ranah kultivasi Chu Chaoyun lebih tinggi darinya. Selama itu tidak melebihi itu oleh seluruh dunia, dengan kecakapan tempurnya, dia tidak akan takut pada puncak martial Sein. Namun, jika Chu Chaoyun menggenggam api sejati guntur ungu, maka semua orang akan takut padanya. Bakatnya, teknik bela diri, teknik kultivasi, dan semangat bela diri semuanya berada di antara puncak mereka di generasi yang sama. Jika dia telah sepenuhnya memahami Purple Thunder True Fire, maka dia bisa dikatakan tak tertandingi di antara martial science. Jin Dabao memiliki ekspresi serius saat dia berkata, kamu sebaiknya bersiap secara mental. Saya memperkirakan bahwa dia sudah dapat menggunakan 1/4 dari 1/10 api surgawi setidaknya. Lebih jauh lagi, dia mungkin telah memperoleh teknik bela diri yang diwarisi dari dinasti Tianwu, permainan pedang pembalik darah yang menyembuhkan kehidupan. Petik 2. Jika itu di masa lalu, Xiao Chen akan meragukan kata-kata si gendut. Namun, sekarang dia tahu si gendut adalah tuan muda dari Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas, dia sangat percaya diri padanya. Dalam hal pengumpulan informasi, bahkan istana kerajaan di setiap negara tidak akan mendapat informasi sebaik asosiasi pedagang ini. Dalam berbisnis, informasi adalah hal yang paling penting. Tiba-tiba, Jin Dabao sepertinya memikirkan sesuatu. Betul sekali. Anda harus menuju ke kota Xie untuk berpartisipasi dalam pelelangan Paviliun Linlang.
Chu Chaoyun akan berpartisipasi juga, Anda mungkin bertemu dengannya di sana. Petik 2. Chu Chaoyun akan berpartisipasi dalam pelelangan juga, Xiao Chen sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia merasa bahwa pelelangan ini akan menjadi lebih rumit dari yang dia bayangkan. Xiao Chen menangkupkan telapak tangannya di atas kepalan tangannya dan berkata, terima kasih. Saya akan berhati-hati dan melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Si gendut tertawa keras dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Hubungan seperti apa yang kita miliki? Biarkan saya memberitahu Anda beberapa berita lainnya. Kekuatan lawan lama Anda semua melonjak tiba-tiba. Duan Muking mempraktikkan mantra es mendalamnya ke lapisan ke-9. Kekuatannya sekarang bahkan lebih mengerikan. Siapapun yang melihatnya sekarang akan merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Roh bela diri Hua Yunfei sudah sangat terbangun. Teknik pedang kematian berdarahnya telah dipraktekkan dengan kesempurnaan besar. Dia sekarang berubah menjadi sangat jahat, sangat aneh. Tentu saja, yang paling mengerikan bukanlah keduanya. Sebaliknya, itu adalah Guyi Markis dan Ji Changkong. Dalam hal keuntungan, kedua orang ini telah mendapatkan paling banyak di sisa-sisa kuno setelah Chu Chaoyun. Petik 2. Xiao Chen merasa curiga dan bertanya, bagaimana bisa? Keuntungan kita cukup signifikan, bisakah keuntungan mereka lebih baik dari kita? Si gendut tertawa meremehkan, keuntungan kami dianggap tidak seberapa. Mari kita bicara tentang Guyi Markis terlebih dahulu. Orang ini memperoleh senjata suci yang diwarisi dari dinasti Tianwu, pedang pemecah langit. Awalnya, saya pikir itu hanya senjata suci yang rusak yang kehilangan daunnya, jadi saya tidak mempedulikannya. Lagi pula, meskipun senjata suci yang rusak seperti itu jarang terjadi, itu tidak terlalu berharga. Namun, sekarang saya tahu bahwa orang ini sangat beruntung. Pedang pemecah langit itu telah diturunkan dari Kaisar Tianwu generasi pertama hingga sekarang. Tahunnya sebenarnya benar-benar utuh. Meskipun beberapa di antaranya hilang dalam 1000 tahun terakhir, itu akan dapat dipulihkan setelah 10 tahun. Petik 2. Yang disebut, senjata suci, mengacu pada senjata yang digunakan orang bijak kuno. Pada saat itu, ranah pembudidaya dibedakan dengan cara yang berbeda dari sekarang. Sage kuno sangat berbeda dari sage bela diri saat ini. Dalam hal kekuatan, sage kuno setara dengan kaisar bela diri modern. Seorang sage bela diri tidak akan berarti apa-apa jika dibandingkan dengan sage kuno. Pada saat itu, senjata juga diberi peringkat yang berbeda dari metode saat ini. Mereka tidak memiliki peringkat surga, bumi, mendalam, atau kuning untuk senjata roh. Orang bijak telah memahami beberapa tahu surgawi dan setiap gerakan yang mereka buat, mereka akan mempengaruhi hukum langit dan bumi. Lebih jauh lagi, karena senjata yang mereka gunakan akan tenggelam dalam hukum alam langit dan bumi untuk waktu yang lama, mereka perlahan-lahan akan mendapatkan jejak Dao. Meskipun tahu dari senjata-senjata ini tidak lagi lengkap setelah diturunkan selama 10.000 tahun, esensi dari senjata itu tidak rusak sama sekali. Ketika pembudidaya menggunakan senjata suci, mereka akan menggunakan tahu yang tidak lengkap ini. Ketika mereka bergerak, mereka bisa sedikit mengubah hukum langit dan bumi. Ketika mereka bertarung, mereka bisa mencapai efek yang tidak terduga. Namun, karena tahu tidak lengkap, sangat sulit untuk benar-benar mengubah hukum langit dan bumi. Terkadang, situasi yang tidak terduga mungkin terjadi. Berhasil sekali dari 10 percobaan sudah cukup bagus. Namun, jika seseorang memiliki senjata suci dengan tahu lengkap, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Adalah mungkin untuk berhasil 5 dari 10 percobaan. Jika seseorang dapat memahami tahu di dalamnya, setiap kali mereka bergerak, mereka dapat sedikit mengubah hukum langit dan bumi. Ini meningkatkan kekuatan seorang kultivator ke tingkat yang mengerikan. Fatih Jin menyesap teh dan melanjutkan, adapun Ji Changkong, keberuntungannya bahkan lebih baik. Bakat orang ini terlalu tinggi. Gambar pemahaman Sage Dao telah hampir sepenuhnya dipahami olehnya. Setiap gerakan yang dia lakukan, ada sedikit jejak Dao. Efeknya lebih baik daripada senjata suci. Xiao Chen tersenyum pahit, dia terdiam. Ini adalah apa yang disebut pertemuan kebetulan. Meskipun pertemuan kebetulan sulit untuk dilihat, itu sangat bergantung pada keberuntungan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Dalam pertemuan kebetulan yang sama, beberapa tidak memperoleh apa-apa dan bahkan akhirnya memberi makan para binatang roh, mati tanpa mayat yang utuh. Beberapa sangat beruntung, sehingga kekuatan mereka melonjak, membuat mereka menonjol dari keramaian. Ini adalah orang-orang dengan keberuntungan besar. Ada banyak orang kuat yang mengalami pertemuan seperti itu, mengubah pembudidaya lain di era yang sama menjadi batu loncatan. Selanjutnya, ketenaran mereka akhirnya diturunkan, tidak pernah dilupakan selamanya. Xiao Chen berpikir dalam hati, dalam waktu 2 tahun, aku harus mengalahkan orang-orang ini. Kalau tidak, saya tidak akan pernah bisa bersaing dengan mereka dalam hal keberuntungan. Bahkan jika dia memiliki pertemuan kebetulan lainnya, dengan keberuntungan, dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Dalam jangka panjang, dia akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Xiao Chen memikirkan sesuatu dan berkata, berangkat dari nada bicaramu sebelumnya, sepertinya kamu tidak akan pergi ke pelelangan di kota Xie. Jin Dabao mengangguk dan berkata, saya telah melihat terlalu banyak lelang dan saya tidak mau repot untuk pergi. Jika saya benar-benar ingin mendapatkan beberapa harta puncak,
saya harus pergi ke pelelangan bawah tanah-tanah sunyi kuno atau pelelangan kelas atas yang dilakukan oleh bangsa jin besar. Itu adalah panggung yang benar-benar besar. Biarkan aku memberitahu Anda, melihat lemak masuk ke mode penjualan, Xiao Chen tahu bahwa itu akan terus berlanjut dengan berhenti. Jadi Xiao Chen dengan cepat menghentikannya, berkata, tunggu, kamu tidak perlu memberitahuku tentang itu. Karena kamu tidak akan pergi ke kota Xie, mungkinkah kamu benar-benar memiliki barang yang kamu kirim ke negara lain melalui Sungai Naga Hitam? Petik 2. Sebelumnya, ketika Xiao Chen punya waktu, dia menggunakan sense spiritualnya untuk memindai kotak emas si gemuk. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa mereka semua kosong, tidak ada apa-apa di sana sama sekali. Meskipun lemak memiliki banyak cincin tata ruang di jarinya, itu tidak akan cukup untuk membawa barang. Cincin tata ruang biasa hanya bisa berisi sekitar beberapa lusin kaki persegi ruang. Jika mereka ingin membawa sejumlah besar barang, itu tidak mungkin. Adapun cincin tata ruang kualitas terbaik, belum lagi kelangkaannya, bahkan cincin tata ruang kualitas tertinggi hanya memiliki beberapa ratus kaki persegi ruang. Itu masih tidak cukup untuk membawa sejumlah besar barang. Oleh karena itu, ketika si gemuk mengatakan dia tidak akan pergi ke kota Xie, Xiao Chen cukup terkejut. Karena dia tidak mengangkut barang atau berpartisipasi dalam pelelangan, lalu apa yang dilakukan si gendut di savana iblis? Si gendut tersenyum, tentu saja tidak mungkin. Saya belum pernah menggunakan rute perdagangan Devil Savana sebelumnya, jadi saya tidak bisa mengambil rute ini untuk saat ini. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyelidiki legenda harta karun Savana Iblis. Legenda, Xiao Chen tertawa tanpa sadar, kamu datang secara khusus jauh-jauh ke Savana Iblis untuk sebuah legenda. Siapa yang kamu bercanda? Pasti ada lebih dari ini. Petik 2. Fatih Jin berkata, tentu saja, ini ada benarnya. Di masa lalu, ada sekelompok bandit di sana yang menyebabkan teror di Devil Savana ini. Kekuatan pemimpin bandit itu tak terduga. Orang-orang memperkirakan dia setidaknya adalah seorang martial sage. Jika seseorang ingin menggunakan rute perdagangan ini, dia harus membayarnya. Bab 265, Peta, Harta Karun. Semua asosiasi pedagang yang menentang tidak memiliki akhir yang baik. Dia menikmati monopoli di jalur perdagangan emas ini. Pada akhirnya, jumlah kekayaan yang dia kumpulkan telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Xiao Chen menggigit lidahnya, dia tidak percaya, seorang martial sage yang tidak fokus pada kultivasi, dan malah berlari ke sini untuk menjadi bandit. Apakah menurut Anda itu mungkin? Petik 2. Ketika seseorang mencapai martial sage, standar mereka jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Mereka memandang barang-barang duniawi dengan sangat enteng. Bagaimanapun, mereka mengejar puncak jalan bela diri. Sangat jarang ada orang yang peduli dengan barang-barang material ini. Fatih Jin berkata, mengapa itu tidak mungkin? Kembali ketika 3 klan besar dari Provinsi Xie mengeluarkan bandit di Sabana, apakah Anda pikir mereka hanya menyerang bandit? Itu sebenarnya agar mereka bisa mendapatkan peta yang tersisa. Bahkan paviliun pedang surgawi Anda telah mengirim orang beberapa kali sebelumnya. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar kata, peta, dia terkejut. Dia bertanya, dia meninggalkan peta. Maksud kamu apa? Bisakah Anda memberi saya lebih banyak detail? Petik 2. Fatih Jin berpikir sejenak sebelum berkata, semua pria akan mati suatu hari nanti. Ini sama bahkan untuk kaisar bela diri. Tentu saja, martial sage tidak terkecuali. Setelah orang ini meninggal, dia mengubur semua kekayaan yang dia kumpulkan di sebuah pulau di dalam lautan yang tak terbatas. Dia meninggalkan banyak peta kepada keturunannya. Peta-peta ini mencantumkan lokasi pulau secara rinci. Selanjutnya, Anda hanya dapat membuka pintu perbendaharaan jika Anda memiliki peta. Sayangnya, keturunannya terlalu tidak berguna. Tidak lama setelah dia meninggal, keturunannya semua dibantai oleh musuh-musuhnya sebelumnya. Karenanya, peta itu tersebar di mana-mana. Suatu kali, seseorang memperolehnya dan mengikuti peta untuk menemukan pulau itu. Namun, badai laut mengelilingi pulau itu. Bahkan seorang raja bela diri tidak bisa masuk, jadi mereka hanya bisa menonton tanpa bisa melakukan apapun. Kemudian, seseorang secara kebetulan mengetahui bahwa badai akan hilang untuk jangka waktu tertentu setiap 100 tahun sekali. Oleh karena itu, peta menjadi berguna kembali. Harta karun di sana tidak ditempatkan bersama. Setiap kali orang masuk, mereka bisa mengeluarkan harta dalam jumlah besar. Tentu saja, banyak orang meninggal di sana. Sekarang, penantian 100 tahun ini hampir berakhir lagi. Oleh karena itu, Tuan Gemuk ini bermaksud untuk mencoba peruntunganku. Saya sudah sangat lambat. Saya tidak tahu apakah 3 klan bangsawan berhasil mendapatkan peta ketika mereka menyerang bandit saat itu. Petik 2. Jin Dabao berbicara perlahan dan tanpa lelah tetapi informasinya sangat terorganisir dengan baik. Saat Xiao Chen mendengar mereka, dia memahaminya. Saya ingin tahu apakah peta yang saya miliki adalah peta yang dicari oleh si gendut. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, berapa lama lagi sampai akhir 100 tahun ini? Petik 2. Si gendut berpikir sejenak sebelum menjawab, sekitar setahun. Tuan Gemuk ini bermaksud menghabiskan tahun ini di Sabana Iblis. Bahkan jika saya tidak menemukan petanya, saya akan dapat memperoleh penghasilan tambahan. Masih ada 1 tahun. Kalau begitu, tidak perlu terburu-buru, pikir Xiao Chen,
aku bisa mengesampingkan ini untuk sementara waktu. Setelah bepergian selama setengah hari di kereta, pasangan itu berpisah dengan Jin Dabao. Jin Dabao melanjutkan strateginya menjadi umpan hidup untuk menarik lebih banyak bandit dan pasangan itu menuju pintu keluar Devil Savannah. Sepanjang jalan, Xiao Chen bertanya, Sui Feng, pernahkah kamu mendengar legenda tentang peta harta karun Sabana Iblis? Petik 2. Liu Suifeng berpikir lama sebelum dia berkata, sepertinya saya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Aku hampir melupakannya. Apakah Anda berpikir untuk pergi berburu harta karun? Xiao Chen tersenyum dan berkata, aku tidak punya waktu untuk itu sekarang. Tujuan utama saya adalah untuk memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Akhirnya ada beberapa kemajuan di dalamnya, saya tidak ingin terganggu oleh hal-hal lain. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Mereka berdua melakukan perjalanan selama 3 hari lagi. Karena mereka sudah berada di dekat tepi Devil Savannah, jumlah pertemuan bandit berkurang. Sebaliknya, mereka melihat peningkatan jumlah pedagang. Pada sore hari ini, garis besar sebuah desa kecil muncul dalam visi mereka. Liu Suifeng berkata dengan penuh semangat, kami akhirnya keluar dari savana ini. Setelah bepergian selama setengah hari lagi, kita akan dapat mencapai kota Xie. Petik 2. Xiao Chen juga merasakan sedikit rasa lega. Meskipun tidak ada masalah fisik dengan berkemah di luar ruangan selama beberapa hari, mereka lelah secara mental. Desa tanpa nama di depan secara khusus didirikan untuk para pedagang dan pembudidaya yang melewati sabana untuk memasok. Ada penginapan dan beberapa pasar di sekitar. Banyak pembudidaya yang melakukan pelatihan pengalaman di sabana iblis akan memilih untuk menjajakan dagangannya di tempat ini. Meskipun desa ini kecil, desa ini ramai dan berisik. Mereka berdua menemukan sebuah penginapan. Setelah makan enak, mereka berdua pergi ke kamar mereka dan beristirahat. Di dalam kamar, Xiao Chen duduk bersila di tempat tidur. Pusaran air ki di dantiannya berputar perlahan. Mantra surgawi guntur ungu beredar perlahan di meridiannya. Zizi. Segera, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruangan itu, membuat suara berderak tanpa henti. Energi spiritual murni yang dikaitkan dengan petir mengalir ke tubuh Xiao Chen. Kepadatan energi spiritual di bawah pegunungan Lingyun sangat tipis, tidak sebanding sama sekali. Xiao Chen merasakan perbedaannya setidaknya 50%. Ada perbedaan besar. Tidak heran sekte besar menjadi daya tarik yang kuat bagi begitu banyak pembudidaya. Setelah 4 jam, Xiao Chen berhenti mengedarkan energinya. Ketika dia membuka matanya, listrik di ruangan itu masih belum padam, dan sesekali berkedip. Xiao Chen sedikit mengernyit, keadaan guntur tampaknya mengalami peningkatan hampir setiap hari. Pada tingkat ini, saya bahkan mungkin tidak dapat mengeksekusi jalan memutar di sekitar puncak. Saya harus menemukan teknik bela diri yang dikaitkan dengan kilat. Petik 2. Bang, bang, bang. Suara ketukan datang dari pintu. Suara Liu Suifeng datang dari luar, Ye Chen, saya akan pergi keluar untuk menjual beberapa spirit kores dan material lainnya. Apa Anda mau ikut dengan saya? Ada banyak pedagang yang membeli segala macam bahan spirit beast. Karena mereka berpakaian seperti kultivator, ketika mereka dalam perjalanan ke penginapan, banyak pedagang yang menanyakannya. Karena mereka sedang terburu-buru untuk beristirahat, mereka menolak semuanya. Sekarang setelah mereka beristirahat sebentar, bukan ide yang buruk untuk menjual kepada mereka ketika mereka memikirkannya. Lelang kota Xie akan dimulai dalam 3 hari. Akan terasa lebih meyakinkan untuk memiliki lebih banyak batu roh. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya dan hanya menyetujui saran itu. Mereka berjalan keluar dari penginapan dan menuju area tersibuk di pasar. Membeli semua spirit core yang dikaitkan dengan angin dengan harga tinggi. Hanya yang diinginkan yang dikaitkan dengan angin, terlepas dari pangkatnya. Saya akan mengambil apapun yang Anda miliki. Buka untuk bisnis selama 2 jam, jadi cepatlah datang. Menjual 10 inti roh peringkat 5 dari berbagai atribut. Ada juga kulit spirit beast peringkat tinggi. Membeli 10 batang desolate grass. Penggarap dengan ini, tolong datang padaku dengan cepat. Petik 2. Suara orang meneriakkan barang dagangannya memasuki telinga mereka. Itu sangat ramai. Ada pembudidaya dengan kios di kedua sisi jalan. Pedagang bisa terus berkeliling menanyakan harganya. Meskipun tempat itu tampak sangat berantakan, ada sesuatu yang mengatur tempat itu. Mereka tidak mengizinkan orang untuk mendirikan kios tanpa izin. Jika mereka melakukannya, mereka akan diusir oleh manajer. Xiao Chen dan Liu Suifeng pergi ke pusat manajemen dan mengantri selama 1 jam sebelum mereka mendapatkan tempat untuk mendirikan kios. Manajer menyerahkan kios, papan nama, dan segala macam alat lainnya kepada mereka berdua, layanan mereka cukup komprehensif. Namun, harganya cukup mencengangkan. Liu Suifeng bahkan merasa itu terlalu mahal. Mendirikan kios selama 2 jam adalah 10 batu roh kelas rendah. Xiao Chen menggunakan kuas dan menulis di papan nama, menjual inti roh dan segala macam bahan. Semua pembelian harus dilakukan di Spirit Stone. Setelah Xiao Chen menuliskannya, dia tersenyum, sudahlah, itu hanya 10 batu roh kelas rendah. Itu bukan apa-apa bagimu. Mari kita siapkan kiosnya terlebih dahulu dan berharap akan ada pelanggan besar yang membeli semuanya sekaligus. Ketika mereka tiba di kios, mereka mengganti papan nama. Setelah beberapa saat, seorang pedagang dengan pakaian emas mewah berjalan mendekat.
Pedagang ini berusia sekitar 40 tahun dan memiliki dua penjaga martial Sein. Senyum lebar memenuhi wajahnya yang sedikit montok. Kedua saudara ini, apakah kamu menjual spirit kores? Kata pedagang parubaya itu sambil tersenyum. Xiao Chen mengangguk, inti roh semuanya peringkat 3 ke atas. Ada sekitar 3.000 dari mereka. Selain itu, ada beberapa skin spirit beast, setidaknya semuanya juga peringkat 3. Petik 2. Sebagian besar inti roh ini diperoleh dengan menjarah bandit yang menyerang mereka. Ada juga sebagian kecil yang diperoleh mereka dengan berburu spirit beast dalam perjalanan mereka. Cincin ruang memiliki ruang terbatas dan setelah mereka merapikannya, mereka membuang semua inti roh peringkat 2, hanya mempertahankan peringkat 3 ke atas. Meski begitu, mereka masih mengumpulkan lebih dari 3.000, nilai mereka cukup besar. Pedagang parubaya itu agak terkejut. Dia tidak menyangka bisa melakukan transaksi sebesar itu saat dia bertanya. Ekspresi wajahnya berubah ketika dia bertanya, bolehkah saya melihat barangnya? Xiao Chen mengangguk dan Liu Suifeng mengeluarkan semua inti roh yang mereka miliki dari cincin tata ruang mereka. Mereka juga mengeluarkan semua bahan yang mereka miliki. Tumpukan besar spirit kores memenuhi seluruh kios. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Di tengah penampilan serakah dan iri, Xiao Chen benar-benar bisa merasakan beberapa tatapan penuh dengan niat membunuh. Ini tidak terlalu aneh, para pembudidaya di sini adalah orang-orang yang hidup di ujung pedang. Semua dari mereka memiliki darah di tangan mereka. Itu adalah kejadian umum bagi seseorang untuk terbunuh karena kekayaan mereka di sini. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengabaikan mereka. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Tawarkan hargamu. Pedagang parubaya itu merasa gembira di dalam hatinya tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menyelidiki, apakah Anda menerima emas? Jika Anda melakukannya, saya bisa memberi Anda harga yang lebih baik. Ketika Xiao Chen melihat kegunaan batu roh, dia tidak lagi peduli dengan emas. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Liu Suifeng berkata, apakah kamu tidak mampu membelinya? Pedagang parubaya itu tertawa terbahak-bahak, hanya bertanya. Saya mampu membeli batu roh sebanyak ini. Ini tawaran saya, 10.000 batu roh kelas rendah. Saya ingin mereka semua. Kami dapat menyelesaikan transaksi di sini atau Anda dapat memilih lokasi lain. Pedagang parubaya itu juga memahami prinsip tidak memamerkan kekayaan Anda. Jadi dia dengan ramah menawarkan dua metode untuk melakukan transaksi dan mengizinkan mereka untuk memilih. Xiao Chen berpikir sejenak, pedagang ini memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Meskipun melakukan transaksi di sini akan mengungkapkan kekayaan, jika kita melakukan transaksi di tempat lain, kita tetap harus waspada terhadap pedagang ini. Kedua metode membawa sejumlah risiko dan tidak boleh dipilih dengan mudah. Xiao Chen memilih untuk segera melakukan transaksi. Setidaknya mereka bisa segera mendapatkan batu roh, membuat mereka merasa yakin. Pedagang parubaya itu tidak ragu-ragu dan memanggil penjaga di sampingnya. Kemudian, penjaga itu mengangkat cincin tata ruangnya dan membenturkannya ke cincin alam semesta Xiao Chen. Detik berikutnya, Xiao Chen merasakan banyak batu roh muncul di cincin semestanya. Ketika dia menghitungnya, itu persis 10.000 batu roh kelas rendah. Pedagang parubaya itu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Xiao Chen dan Liu Suifeng. Dia tersenyum ketika berkata, nama keluarga dari diri yang rendah hati ini adalah Guan. Saya bekerja untuk Asosiasi Pedagang Klan Yun. Saya berharap akan ada lebih banyak kesempatan bagi kita untuk bekerja sama lagi di masa depan. Jika Anda membawa kartu nama ini ke toko Yun Klan manapun, Anda dapat menikmati diskon 10%.